Bab 2526, bertemu Likir lagi, subscribe Penatua. Ketika dia bertarung dengan Gold Armor General, Hansen seperti serigala yang memasuki kandang domba. Kemanapun cahaya pedangnya pergi, musuh-musuhnya hancur berkeping-keping. Armor baja kelas raja itu tidak bisa menahan serangan terlemahnya. Raja Xenogeneik diburu, armor baja. Ditemukan gen Xenogenik, mendapatkan jiwa binatang armor steel. Petik 2. Setelah membunuh 100 armor baja, Hansen akhirnya mendapatkan jiwa binatang buas. Kastil baja itu tampaknya sudah lelah sekarang. Kecepatannya melambat, dan tidak banyak armor baja yang keluar dari pintunya. Itu tampak seperti binatang yang terengah-engah setelah jangka panjang. Ada kurang dari 200 armor baja, semuanya. Sebelum hari ini, Hansen akan kesulitan melacak dan menghilangkan sebanyak itu. Tapi Gold Armor General melewati mereka seperti pisau panas menembus mentega. Dia mengepel yang terakhir dari mereka dalam beberapa saat. Ketika Hansen berbalik untuk mengejar kastil baja, ruang di sekitarnya bergetar seperti diguncang oleh gempa bumi kosmik. Retakan di ruang terbuka di belakang kastil baja aneh itu, dan monster itu memasuki celah ruang angkasa dan menghilang. Hansen kaget. Tungku perunggu dengan senang hati mengunyah tubuh armor baja, menempatkannya di perut seperti tempa. Tetapi karena tungku itu kecil, setelah memakan 8 armor baja, ia tidak dapat mengkonsumsi lagi. Di mana Xenogenik dewa yang kamu bicarakan? Hansen bertanya pada tungku perunggu. Tungku perunggu bersiul seperti mesin uap dan menyemburkan lebih banyak api. Api menjadi kata-kata, dan mereka berkata, bukankah itu lari begitu saja? Kastil baja itu adalah Xenogeneik yang didewakan. Hansen bergumam karena terkejut. Dan kemudian dia bertanya, apakah aku masih dapat menemukannya? Dia ingin melihat apa lagi yang bisa keluar dari kastil baja, itulah sebabnya dia tidak mencoba memasukinya. Tapi sekarang setelah kabur, Hansen mulai menyesali pendekatannya. Tidak dapat menemukannya, kata tungku perunggu dengan mengucapkan kata-kata. Hansen mengangkat bahunya. Dia berbalik dan mengobrak-abrik armor baja yang rusak untuk mencari gen Xenogenik mereka. Ada roda gigi baja di masing-masing hati mereka. Itu adalah gen Xenogenik mereka. Hansen tidak akan menelan seluruh tubuh mereka seperti tungku bengkel besi. Dia menggali gen inti Xenogeneik dan menempatkannya di dalam Destiny's Tower. Hansen menyingkirkan jiwa binatang Gold Armor General. Dia tidak membutuhkannya lagi. Hansen masih mengumpulkan gen Xenogenik intinya saat dia melihat seseorang mendekat. Dia mengangkat kepalanya. Wanita berpakaian kuning itu lagi. Likir telah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh kehadiran tungku perunggu. Dia cukup terkejut saat mengetahui bahwa Very High Sense miliknya tidak dapat menangkap jejak Hansen. Harapan satu-satunya untuk menemukannya adalah mengikuti sisa-sisa tungku perunggu. Begitu Hansen terlihat, Likir juga melihat armor baja tersebar di seluruh zona ruang itu. Dia berhenti sejenak untuk menatap pemandangan itu, tercengang. Dia mengenali armor baja itu apa adanya. Dia tahu bahwa armor baja berasal dari kastil baja yang merupakan inti Xenogenik yang didewakan. Dia hanya bisa melihat tubuh armor baja. Dia tidak melihat kastil baja dimanapun. Kastil baja, dia menduga, mungkin melarikan diri dari Hansen. Kesadaran itu menakjubkan. Selama pertarungan dengan Gold Armor General, serangan utama Hansen datang dari harta Dewa Dragon One, Dragon Tattoo Tooth Dagger. Likir mengerti itu. Pada titik itu, Likir meragukan kekuatan serangan Hansen. Tapi sekarang, Hansen telah mengusir kastil baja sendirian. Dia tidak lagi ragu untuk percaya pada kemampuannya. Seorang raja bisa melawan dewa. Meskipun Xenogenik dewa di area inti lemah, mirip dengan dewa palsu, hasil yang dicapai dolar masih hampir tidak bisa dipercaya. Plus, dia entah bagaimana bisa menyelinap di bawah Very High Sense aku. Dari manakah dolar manusia ini berasal? Bahkan Extreme King tidak memiliki seseorang yang berbakat seperti ini dalam 1000 tahun terakhir, pikir Likir dalam hati. Tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke Hansen. Lady Clotes, betapa kebetulan sekali kamu muncul di sini. Hansen menyapanya dengan enggan, tapi dia masih mengakuinya saat dia mendekat. Ini bukan kebetulan, aku datang mencarimu, kata Likir. Kamu mencari aku. Kamu tidak memintaku untuk membunuh tripod inti perunggu lagi, kan? Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tertarik melakukan itu, dan jika Likir tidak mendukung kesepakatan mereka, dia hanya akan mengabaikannya. Likir menggelengkan kepalanya. Aku melihat kata-kata yang kamu tinggalkan di punggung aku. Aku melihat mereka, dan aku di sini untuk mengakui bahwa aku kalah. Aku benar-benar kalah darimu. Petik 2. Hansen kaget. Dia tidak mengharapkan sikap Likir berubah banyak. Dia tiba-tiba tidak terlalu menyebalkan untuk diajak bicara. Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu, Nyonya, kata Hansen. Mengapa kita tidak lebih mengenal satu sama lain? Ayo coba lagi. Nama aku Likir. Likir mengulurkan tangannya dan tersenyum. Dolar. Hansen menjabat tangannya. Aku sudah mendengar sedikit tentangmu. Jika memungkinkan, aku tertarik mempekerjakan kamu untuk membunuh tripod perunggu dengan aku. Setelah Likir menurunkan tangannya, dia tersenyum lagi. Aku khawatir aku harus mengecewakan kamu. Aku memiliki sesuatu yang penting yang perlu dilakukan. Tidak masalah apakah Likir baik atau tidak, Hansen tidak tertarik bepergian dengannya.
Rencananya untuk membunuh Xenogenik yang mulia diutamakan. Likir tidak kecewa. Dia dengan lembut berkata, jangan katakan tidak dulu. Bagaimana kalau mendengar apa yang bisa aku tawarkan kepada kamu dulu? Petik 2. Hansen mengira dia akan menawarkan gen Xenogeneik atau semacamnya. Itu tidak bisa menjadi sesuatu yang spektakuler, tetapi karena dia bersikap sopan dan dia bukan musuh, Hansen bersedia membiarkan dia mengatakan bagiannya. Likir memutar matanya. Dia bergerak maju untuk berdiri di atas tubuh armor baja. Jika aku memahami situasi ini dengan benar, kamu baru saja membunuh segerombolan armor baja dan membuat kastil baja kabur, ya? Hansen memandang Likir. Dia tidak mengkonfirmasi atau menolak ringkasannya. Namun, diamnya dia adalah penegasannya sendiri. Mata Likir berbinar. Dia sudah menebak apa yang telah terjadi, tetapi sekarang dugaannya telah mendapat konfirmasi. Dia sangat terkejut. Benteng baja di area inti tidak terlalu kuat untuk dewa, tapi kamu telah berhasil mengejarnya sebagai kelas raja. Tidak banyak orang di alam semesta ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Nama dolar pasti memiliki bobot, kata Likir, memujinya. Apa yang kamu coba katakan? Hansen mengerutkan kening. Dia merasa kesal. Dia bukanlah anak kecil yang belum pernah melihat dunia. Dia tidak akan sombong hanya karena wanita ini memujinya. Dari apa yang dia tahu, ujian Likir hanya membuang-buang waktunya. Kamu memiliki kekuatan untuk membunuh inti Xenogenik yang didewakan, tetapi sebenarnya menjatuhkannya tidak sesederhana mengalahkan mereka dalam pertarungan. Kebanyakan Xenogenik yang didewakan tidak akan tinggal di satu tempat bagi kamu untuk memberikan pukulan terakhir. Seperti kastil baja, mereka bisa sulit ditemukan begitu mereka memutuskan untuk melarikan diri. Tapi aku bisa menemukannya. Jika kamu membantu aku berburu tripod perunggu inti, aku dapat membantu kamu menemukan Xenogenik yang kamu cari, kata Likir sambil mengedipkan mata. Bab 2527, Dewa Serigala. Hansen dan Likir terbang melintasi ruang angkasa bersama-sama, tetapi tungku perunggu tertinggal agak jauh di belakang mereka. Ia masih tidak mau mendekati Likir. Jika Likir bersedia memimpin, Hansen tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Jika dia bisa menemukan Xenogenik yang didewakan, Hansen tidak keberatan membantunya membunuh tripod perunggu. Hansen masih tidak menyukai kepribadian Likir, jadi dia tidak terlalu banyak berbicara dengannya. Tetapi Likir cerdas dan banyak bicara, dan Hansen menemukan bahwa dia bahkan memiliki selera humor. Dia merasa sulit untuk memperbaiki kepribadiannya dengan bagaimana dia bertindak ketika mereka pertama kali bertemu. Hansen tidak tahu bahwa sikapnya telah berubah. Ketika mereka pertama kali bertemu, Likir memandang Hansen seolah dia jauh lebih unggul darinya. Itu seperti manusia berbicara dengan sapi. Manusia biasanya tidak mau repot-repot berbicara dengan sapi, karena tidak ada gunanya bercakap-cakap dengan makhluk dengan kecerdasan rendah seperti itu. Mereka hanya akan mengajari sapi itu apa yang harus dilakukan. Tapi sejak taruhan itu, Likir menyadari bahwa Hansen bukanlah makhluk yang lebih rendah. Dia setara dengannya, atau mungkin dia lebih kuat, dalam beberapa hal. Likir tidak bisa lagi menganggap Hansen sebagai makhluk bodoh. Tapi Likir tidak bisa disalahkan atas asumsi awalnya. Di seluruh alam semesta, semua makhluk dengan emosi membuat asumsi yang sama tentang makhluk lain yang bukan spesiesnya. Bahkan manusia melakukannya. Ada Xenogenik yang didewakan yang aku lihat belum lama ini. Itu adalah Wolf God. Aku tidak terlalu tahu banyak tentang itu, tetapi aku telah mendengar bahwa dia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan sebagian besar Xenogenik yang didewakan di area inti. Likir terus terbang ke depan saat dia menurunkan Hansen pada Xenogenik yang didewakan. Saat dia berbicara, Likir berpikir, aku tidak berbohong, Wolf God benar-benar tidak sekuat itu dibandingkan dengan kebanyakan dewa Xenogenik di area inti. Ini bisa dianggap sedang rendah. Tapi itu memang memiliki area Wolf God. Daerah itu tidak hanya memanggil kawanan serigala, tetapi juga memanggil klon dari Wolf God. Sekelompok klon dewa serigala akan dipanggil, dan mereka tidak jauh lebih lemah dari dewa serigala itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi lawan seperti ini. Petik 2. Likir tidak melakukan ini untuk menyakiti Hansen, tapi untuk melihat bagaimana dia menangani dirinya sendiri dalam bahaya. Ketika dia benar-benar mengalami masalah, dia akan masuk dan membantu. Dia akan menyelamatkannya dan membuatnya terkesan dengan keahliannya pada saat yang bersamaan. Kemudian, Hansen akan lebih rela mematuhinya. Dengan begitu, dia bisa menganggapnya sebagai ulat sutranya. Mengikuti petunjuk Likir, Hansen terbang menuju sebuah planet. Likir menunjuk ke arah sebuah gunung dan berkata, aku melihat Wolf God di gunung itu. Aku terlalu lemah untuk melawannya, jadi aku pasti tidak akan pergi ke sana. Petik 2. Baik, tunggu di sini. Jika ada Xenogenik yang didewakan, aku akan membantu kamu menghilangkan tripod perunggu inti apakah aku berhasil membunuh dewa ini atau tidak, kata Hansen. Aku akan menunggu kabar baik kamu, kata Likir sambil tersenyum. Hansen mengangguk dan terbang menuju gunung. Tungku perunggu tetap tertinggal atas permintaan Hansen. Itu tidak menuju ke gunung yang sama dengannya. Mata Likir berkedip. Dia jauh dari gunung, tapi dia bisa melihat semua bunga dan hutan yang mengotori pemandangan. Dengan cepat, indera Likir mendeteksi dewa serigala di gunung itu. Itu berbeda dari serigala biasa. Wolf God tinggal sendirian, dan tubuhnya tidak terlalu besar.
Itu hampir tidak lebih besar dari serigala biasa. Serigala itu diwarnai abu-abu dengan satu garis hitam melintasi bulunya, tapi bulunya tidak biasa. Itu terbuat dari logam aneh. Bulu metalik itu halus, dan itu tidak mempengaruhi mobilitas makhluk itu. Saat Likir menggawasi, Hansen dengan cepat menemukan Wolfguard. Wolfguard sangat teritorial, dan Hansen baru saja melangkah ke lembah ketika Wolfguard menampakkan diri. Rambutnya diluruskan, dan mata serigala hijaunya mengintip ke bawah pada Hansen. Berdengung. Wolfguard berjongkok dan melompat ke depan, tapi kemudian menghilang. Serigala itu menghilang dari pandangan Hansen bahkan sebelum dia melihatnya dengan baik. Matanya tidak bisa menyamai kecepatan Wolfguard. Tanpa ragu, Hansen menggunakan tubuh roh dewa supernya. Sementara Hansen tak terkalahkan, tubuh abu-abu Wolfguard melompat ke arahnya. Tapi bukannya mendarat di Hansen, lompatan dewa serigala malah melewatinya. Itu berbalik dan memandang Hansen tanpa menyerang lagi. Hansen baru saja membuka tubuh roh dewa super, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan roh dewa supernya sudah mulai memudar. Meskipun Wanner tertidur, efeknya pada tubuh roh dewa super masih kuat. Likir berencana untuk menonton pertarungan antara pria dan serigala, dan kemudian menyelamatkan Hansen pada saat kritis. Tapi tepat setelah pertarungan dimulai, Hansen kabur. Saat Hansen terbang menjauh dari planet ini, dia bisa melihat bahwa dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri. Dia tidak ragu-ragu atau memikirkan kemana dia akan pergi. Likir membeku saat dia melihatnya melakukan itu. Dia tidak tahu apakah dia harus masuk untuk menyelamatkan Hansen. Meskipun ini adalah hasil yang dia inginkan, dia tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dia berencana menggunakan pertarungan dengan Wolfguard untuk menyaksikan kekuatan nyata dolar. Sekarang dia masih dengan tangan kosong, dan Hansen melarikan diri. Likir sangat bingung. Hansen tampaknya tidak punya cara untuk mengalahkan Wolfguard, dan makhluk itu melompat ke udara dan merobek tubuh Hansen dengan giginya. Pang! Tubuh Hansen tercabik-cabik, tapi itu hanya doppelganger Moon. Hansen yang asli muncul lebih jauh di luar angkasa, dan dia masih berlari. Dia hanya ingin memastikan bahwa ada xenogenik yang didewakan di planet ini. Dia tidak berencana memanggil Gold Armor General untuk mengalahkan Wolfguard di depannya. Tapi Wolfguard adalah makhluk yang sangat agresif, dan terus mengejar Hansen. Meskipun tidak sekuat Gold Armor General, Hansen masih akan kesulitan melawannya. Dia terus menggunakan salinan Moon dari dirinya sendiri untuk menghindari Wolfguard. Hansen melihat bahwa xenogenik Dewa Area Inti memiliki beberapa kekurangan. Mereka mungkin didewakan dalam beberapa hal, tetapi dengan cara lain, mereka jauh lebih buruk daripada xenogenik yang didewakan secara tepat. Seperti Gold Armor General, sementara pertahanan dan cahaya pedangnya didewakan di kelas, kecepatannya masih sepenuhnya kelas raja. Bahkan bertarung seperti seorang raja. Makhluk itu tidak memiliki kendali dan bakat yang diharapkan Hansen dari dewa sejati. Dan sementara kecepatan Wolfguard ini didewakan, penilaian dan keterampilannya tidak sebanding. Keterampilan menyerangnya gagal, hampir sama berbakatnya dengan raja pada umumnya. Jadi, Hansen dapat melihat bahwa serigala itu jauh lebih lemah dari dewa biasa. Tidak heran dewa-dewa di area inti disebut sebagai dewa palsu. Mereka semua memiliki kekurangan. Aku tidak dapat melihat mereka sebagai benar-benar pada tingkat dewa, pikir Hansen dalam hati. Pertempuran epik yang diharapkan Likir untuk ditonton dengan cepat berubah menjadi serigala lapar yang mengejar manusia yang melarikan diri. Hansen menggunakan klon dan gerakannya untuk menghindari musuhnya. Keterampilan gerakannya spektakuler, dan bahkan Wolfguard pun tidak bisa menyakitinya. Tapi itu masih bukan yang diinginkan Likir. Bab 2528, Akal Sangat Tinggi. Likir memutuskan untuk tidak membantu Hansen, karena dia belum dalam bahaya besar. Dia memang mengangkat alis saat dia mengawasinya. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia kuat seperti dewa pada 1 menit, dan dia berperilaku seperti pengecut pada menit berikutnya? Petik 2. Likir tidak bisa memikirkan apa yang dia lakukan, dan dia menyadari betapa kesalnya Wolfguard itu mulai terlihat. Ia mendongak dan melolong ke langit. Tubuhnya menjadi buram, lalu meledak dalam kabut berkabut. Banyak salinan karbon dari Wolfguard keluar dari kabut itu. Dalam sedetik, selusin Wolfguard muncul dengan segala kemuliaan mereka yang marah. Mereka ada di langit, di tanah, di depan Hansen dan di belakangnya. Mereka mengelilinginya, mencegah pelariannya dari segala arah. Doppelganger, tidak, klon ini harus memiliki setidaknya 80% dari kekuatan serigala asli. Hansen melihat sekeliling ke arah Wolfguard, terkesan. Keterampilan Moon Doppelganger Hansen memancarkan kekuatan yang bisa berbentuk padat dan lebih banyak lagi. Dia tidak bisa menggunakan skill untuk bertarung. Tapi Doppelganger Wolfguard ini berbeda. Setiap duplikat adalah makhluk individualnya sendiri, dan masing-masing memiliki kekuatan yang hampir cukup untuk menyaingi dewa serigala asli. Masing-masing bisa bergerak dengan sendirinya juga. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat bakat Doppelganger seperti ini. Sebelum Hansen bisa mengatur pikirannya, Doppelganger mendatanginya. Semuanya sangat cepat. Mereka hanya sedikit lebih lambat dari Wolfguard itu sendiri. Hansen menggunakan gerakan dongsuannya secara maksimal. Dia menggunakan formasi, penilaian cepat, dan keterampilan gerakan.
Semua bakat mengelaknya menembaki semua silinder. Di tengah semua serangan Doppelganger Wolfguard, Hansen seperti kupu-kupu yang menari. Selusin Dewa Serigala Doppelganger tidak dapat melakukan apapun pada musuh mereka. Mereka tidak bisa menyakiti Hansen. Setelah Wolfguard mengeluarkan Doppelgangernya, Likir bertanya-tanya apakah dia harus membantu Hansen. Lagi pula, dia belum melihat pertempuran yang dia inginkan dan harapkan. Jika dia membantu sekarang, itu mungkin hanya akan membantunya. Tapi saat Likir menyaksikan Hansen menggunakan keahliannya untuk menerbangkan semua musuh itu, dia membeku. Gerakan Hansen tampak hampir tanpa usaha saat dia memimpin musuh-musuhnya di sekitar hidung. Bagaimana mungkin? Bukankah ini kombinasi Sky dan keberadaan Very High Sense? Mustahil. Bagaimana ras lain bisa memiliki keterampilan yang sangat tinggi? Dan bagaimana orang lain bisa memiliki Sky dan menggabungkannya? Bagaimana dia bisa mendorongnya sedemikian ekstrim? Wajah Likir kosong. Dia menonton Hansen menari melalui kawanan serigala, tapi dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tidak, ini bukan kombinasi Sky dan menjadi yang sangat tinggi, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat mirip. Hampir sama, tetapi berbeda. Ini seperti teks flashbook dari Sky, tapi juga berbeda dari itu. Ini sangat aneh. Seni Geno apakah ini? Apakah ada undead kuno dan menakutkan yang telah membuat seni Geno mirip dengan Very High Sense? Wajah Likir terus berubah. Dia terlihat sangat bingung. Dia berpikir cepat, tapi dia tidak bisa menemukan nama seni Geno yang mirip dengan Very High Sense. Selain dari teks flashbook milik Sky, begitulah. Meskipun ras lain memiliki seni Geno yang serupa, mereka hanya secara dangkal mengingatkan pada Very High Sense. Kemampuan yang digunakan Hansen tidak lemah atau dangkal sama sekali. Likir bisa melihat bahwa gerakan dan kemampuannya tidak sebaik dolar. Apa yang sedang terjadi? Apakah dolar termasuk yang sangat tinggi? Atau apakah dia salah satu dari Sky? Dari yang aku tahu, di generasi ini, Sky hanya mengajarkan teks flashbook pada Lone Bambu. Yu Sanxin mempraktikkan teks flashbook, tetapi dia tidak mempelajarinya dengan baik. Dia menempa jalannya sendiri. Dolar tidak bisa menjadi salah satu dari keduanya. Dan selain itu, ketika dolar berada di Geno Being Scroll, dia bertarung melawan Lone Bambu. Jadi, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Likir sangat bingung. Dia tidak mengerti apapun yang dia lihat. Bahkan jika Likir berpikir sampai otaknya meledak, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seni Geno Hansen adalah produk dari alam semesta yang sama sekali berbeda. Apa yang dia lihat adalah keterampilan yang diciptakan oleh Xuanmen manusia, setelah banyak generasi penelitian. Meskipun Sutra Dongsuan bukanlah Very High Sense, beberapa elemen membuatnya sangat mirip. Keduanya sama-sama dalam eksekusi, meskipun dikembangkan dalam direksi. Di bawah permukaan, kedua keterampilan itu bekerja dengan sangat berbeda. Plus, setiap keterampilan dapat digunakan dengan berbagai cara berbeda. Sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Very High Sense adalah produk dari banyak penelitian elit sangat tinggi. Itu adalah seni Geno terbaik di alam semesta Geno, dan sudah sangat lama. Sutra Dongsuan juga merupakan yang terbaik di tempat-tempat suci. Namun, itu tidak lengkap dalam perkembangannya di luar cagar alam. Ini membutuhkan lebih banyak latihan sebelum selesai. Dibandingkan dengan penginderaan sangat tinggi, Sutra Dongsuan seperti prototipe seni Geno dalam tahap awal pembelajarannya. Sampai Dongsuan Sutra selesai, tidak ada yang tahu apakah itu atau Very High Sense lebih kuat. Namun, hanya ada satu hal yang pasti saat ini, Likir lebih lemah dari Hansen. Saat Likir memperhatikan Hansen, wajahnya terus berubah. Untuk waktu yang lama, tatapannya tidak pernah berkedip dari wujudnya. Dia mengira dia akan menyelamatkan Hansen ketika dia dalam bahaya, tetapi itu sepertinya tidak lagi diperlukan. Hansen telah memaksimalkan keterampilan yang mirip dengan Sky dan Being Combination. Doppelganger Dewa Serigala tidak cukup berbahaya untuk membahayakan nyawanya. Tidak ada gunanya bagi Likir untuk berpartisipasi. Tapi itu membuat Likir semakin penasaran. Matanya yang cantik terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Siapa dolar? Seni Geno apa yang dia gunakan? Petik 2. Hansen bertarung melawan Doppelganger Wolfguard, dan melalui pengamatan, dia melihat sesuatu yang cukup menarik. Setelah Wolfguard menggunakan Doppelganger, meskipun Doppelganger memiliki kekuatan yang mirip dengan Dewa Serigala asli, mereka tidak memiliki 100% kekuatan Wolfguard. Apakah itu berarti keterampilan Doppelganger Wolfguard terpisah dari dirinya yang sebenarnya? Apakah mereka lebih dari sekedar Doppelganger? Hansen senang. Para Doppelganger dari Wolfguard sangat kuat, tetapi sebagai ancaman bagi Hansen, mereka tidak seberbahaya Dewa Serigala yang memfokuskan semua kekuatannya ke dalam satu tubuh. Perkelahian kelompok adalah yang paling ditakuti Hansen. Ditambah, Dongsuan Armor memberi Hansen energi yang tak ada habisnya. Dia tidak perlu khawatir tentang penghematan daya. Tidak peduli berapa kali Doppelganger mencoba mengelilinginya, mereka tidak bisa menyakiti Hansen. Sayang sekali aku tidak memiliki Dragon Tattoo Tooth Dagger. Kalau tidak, mungkin aku bahkan tidak membutuhkan Gold Armor General untuk membunuh Wolfguard. Hansen tidak menggunakan Thunder God Spike. Bahkan jika dia menyerang dengan senjata itu, dia hanya akan melumpuhkan Doppelganger Dewa Serigala. Dia tidak bisa menggunakan paku untuk menghancurkan tubuh Wolfguard. Thunder God Spike dan Dragon Tattoo Tooth Dagger adalah harta yang didewakan.
Salah satunya adalah elemen petir, sedangkan yang lainnya berfokus pada kekuatan penghancur. Jadi, Thunder God Spike bisa melumpuhkan Wolf God tanpa menghancurkan tubuhnya. Dragon Tattooed Dagger memiliki kesempatan untuk menghancurkan tubuh xenogenik yang didewakan. Namun, itu tidak memiliki kekuatan untuk melumpuhkan mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan yang mana dari keduanya yang lebih kuat. Penggunaannya berbeda. Tapi sekarang, Hansen lebih membutuhkan kekuatan penghancur gigi naga. Bab 2529, Keajaiban Tuhan. Hansen sedang bertarung dengan Doppelganger Wolf God ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya bergeser. Dia kaget. Dia bersiap untuk menyerang, tetapi kemudian dia melihat bahwa Likir yang muncul. Ikut denganku. Likir meraih lengan Hansen. Tubuhnya tersentak dan berteleportasi, membawa Hansen bersamanya. Aku tidak percaya Lady Li tahu seni Geno yang disebut Galaxy Teleportation. Hansen melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa dia sekarang jauh dari planet yang ditempati oleh Wolf God. Bahkan tungku perunggu telah dibawa bersama mereka. Dia kaget. Hansen selalu tertarik mempelajari Galaxy Teleportation, tetapi dia tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Kurangnya pengetahuannya tidak hanya terbatas pada Galaxy Teleportation. Dia hanya mempelajari sedikit jenis teleportasi. Bakatnya di lapangan membutuhkan waktu terlalu lama untuk disiapkan, dan dia tidak meluangkan waktu untuk mempelajari teleportasi yang benar. Itulah mengapa dia belum memiliki Galaxy Teleportation. Jadi, melihat Likir biasa menggunakan Galaxy Teleportation membuat Hansen agak iri. Itu hanya trik sederhana. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajari kamu. Likir tersenyum pada Hansen saat dia berbicara. Hansen mengangkat alisnya, lalu bertanya pada Likir. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hansen tidak berpikir Likir akan mengajarinya keterampilan seperti Galaxy Teleportation secara gratis. Plus, Hansen bahkan tidak yakin apakah dia punya kemampuan untuk mempelajarinya. Mereka yang bisa menggunakan Galaxy Teleportation biasanya terlahir dengan bakat. Kapasitas untuk mempelajari keterampilan adalah bawaan. Itu hanya tipuan kecil. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajari kamu, aku tidak membutuhkan imbalan apapun. Tapi Galaxy Teleportation memang membutuhkan bakat dan kekuatan. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mempelajarinya. Likir tersenyum. Ya, tentu saja, aku bisa mempelajarinya, kata Hansen cepat. Kesempatan untuk mempelajari Galaxy Teleportation secara gratis bukanlah kesempatan yang akan ditolak oleh Hansen. Apakah dia bisa mempelajarinya atau tidak, dia akan mencobanya. Kalau begitu, mari kita bicara sambil pergi. Jika kamu ingin mempelajari Galaxy Teleportation, kamu harus mempelajari teleportasi terlebih dahulu. Jika kamu tidak dapat menggunakan teleportasi, kamu tidak dapat menggunakan Galaxy Teleportation. Likir mengedipkan mata. Likir tidak berbohong kepada Hansen. Saat dia mengajari Hansen tentang teleportasi, dia membimbing mereka dengan mantap menuju tripod perunggu inti. Hansen sudah mempelajari satu atau dua hal tentang teleportasi sejak dia menggunakan Break Space Flash. Dia tahu dasar-dasarnya, tapi Likir sebenarnya mengajarinya berbagai jenis teleportasi. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan itu dulu. Tapi Hansen masih berhasil mempelajari apa yang diajarkan padanya dengan cukup cepat. Teknik yang diajarkan sangat berbeda dari Break Space Flash. Tidak ada penundaan, dia hanya perlu berpikir, dan dia akan berteleportasi. Ini adalah kekuatan teleportasi yang sebenarnya, desah Hansen. Tapi Hansen baru saja mulai mempelajari teknik-teknik baru ini, jadi jarak teleportasinya terbatas. Akurasinya juga buruk. Dia hanya bisa teleportasi secara akurat dalam jarak 500 meter. Ketika Likir melihat betapa cepatnya Hansen belajar teleportasi, itu membuatnya benar-benar lengah. Dia tidak membiarkan kejutan itu muncul di wajahnya. Likir tidak hanya mengajar Hansen teleportasi biasa. Dia telah memutuskan untuk mengajarinya keterampilan dari yang sangat tinggi yang disebut pengembara Tuhan. Itu adalah bagian dari Very High Sense. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan luar angkasa, makhluk yang telah mempelajari teleportasi tidak dapat mempelajari pengembaraan Tuhan tanpa terlebih dahulu berlatih Very High Sense. Keterampilan teleportasi biasa mengalami penundaan. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama penundaan itu. Beberapa penundaan sangat singkat sehingga hampir tidak terlihat sama sekali. Teleportasi dasar mirip dengan pengembara dewa yang sangat maju dalam hal itu. Tapi teleport adalah skill terlemah. Setelah itu datang Galaxy Teleportation. Dan terakhir, God's Wonder. Setelah mencapai level tertinggi pengembaraan Tuhan, kamu dapat menjelajahi seluruh sistem dengan sedikit pemikiran. Galaxy Teleportation normal tidak dapat mencapai ini. Semakin jauh seseorang ingin melakukan perjalanan, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Likir mengajar pengembaraan Tuhan pada Hansen. Dia ingin memastikan kesamaan seni Geno Hansen dengan Very High Sense-nya. Saat dia memastikan bahwa Hansen bisa begitu saja mempelajari sesuatu seperti pengembaraan Tuhan, itu mengungkapkan banyak hal. Sungguh mengejutkan betapa dia lebih cepat mempelajari keterampilan itu daripada Likir ketika dia masih bayi. Likir sangat terkejut. Orang macam apa ini? Dia bisa menggunakan seni Geno yang mirip dengan Very High Sense. Apakah seseorang telah mencuri Very High Sense kita? Tidak mungkin.
Tanpa tubuh yang sangat tinggi, kamu tidak bisa mempelajari pengertian yang sangat tinggi. Hanya Sky yang dapat meniru sebagian darinya, begitulah cara mereka membuat teks flashbook. Likir sangat heran. Tapi dia tidak mengira Hansen telah mempraktikkan Very High Sense atau teks flashbook. Jika dia memiliki salah satunya, dia pasti sudah tahu cara teleportasi. Dia tidak bisa seperti yang sangat tinggi. Dan dia sepertinya bukan salah satu dari Sky. Manusia, ras macam apa itu? Rasa ingin tahu Likir membuatnya gila. Jika aku bisa mendapatkan dolar untuk menjadi ulat sutra aku, ulat sutra yang bisa belajar pengertian sangat tinggi, apa yang akan terjadi? Sepanjang sejarah ras aku, tidak pernah ada ulat sutra seperti ini. Mudah baginya untuk menjadi kupu-kupu. Likir sangat bersemangat, dia terus berpikir, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang dalam ras aku ketika mereka melihat aku dengan ulat sutra seperti ini. Setelah Hansen mempelajari teleportasi, Likir mengajarinya beberapa galaksi teleportation. Dia meninggalkan bagian tentang pengembaraan Tuhan. Hansen percaya keterampilan teleportasi Likir Galaxy Teleportation sangat mirip dengan Sutra Dongsuan. Menggunakan Dongsuan Sutra dan Galaxy Teleportation secara bersamaan saat dia melakukan teleportasi sebenarnya membuat prosesnya jauh lebih mudah. Tetapi ada batasan seberapa cepat Galaxy Teleportation dapat dipelajari. Sebelum Hansen bisa mempelajarinya secara penuh, mereka tiba di rumah tripod perunggu. Menemani Likir sangat menguntungkan Hansen, jadi dia tidak lambat bergerak untuk membantunya dengan tripod perunggu. Dia membawa tungku perunggu bersamanya saat dia menukik ke depan. Tripod perunggu setengah dewa itu kuat, tapi tidak bisa menahan serangan Hansen dan tungku perunggunya. Tak lama setelah Hansen memulai serangan itu, dia membunuh makhluk itu dan memotongnya menjadi dua. Setelah Hansen mengirimkan gen inti tripod perunggu kepada Likir, dia bertanya, apakah satu cukup, atau kamu membutuhkan lebih? Satu sudah cukup, namun, ini hanyalah bahan sekunder. Materi utama adalah gen inti xenogenik yang didewakan. Aku tidak bisa memburu hal seperti itu. Likir menghela napas. Hansen tidak berbicara. Dia telah mempelajari dua seni geno, teleportasi dan galaksi teleportation, tapi itu tidak cukup baginya untuk mempertimbangkan berburu xenogenik dewa atas nama orang lain. Likir melanjutkan dengan berkata, teleportasi dan galaksi teleportation yang telah kamu pelajari, tapi ada satu bagian lagi. Tetapi aku harus mencari xenogenik yang didewakan terlebih dahulu. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. Petik 2. Mata Hansen berbinar, ada bagian lain dari galaksi teleportation yang bisa aku pelajari. Likir memandang Hansen dan tertawa. Hansen tahu apa yang dia maksud, jadi dia berkata, jika aku membantu kamu membunuh xenogenik yang didewakan itu, dapatkah kamu mengajari aku bagian terakhir? Bab 2530, Mata Langit Laut. Hansen berjanji untuk membantu Likir membunuh xenogenik yang didewakan, tetapi Likir tidak tahu di mana xenogenik yang dia butuhkan sebenarnya tinggal. Dia hanya tahu sistem mana yang dikatakannya. Hansen harus pergi ke sistem itu bersamanya. Tapi kali ini, Likir tidak menawarkan untuk mengajari pengembaraan Tuhan ke Hansen terlebih dahulu. Dia akan menunggu sampai Hansen membunuh xenogenik dewa sebelum memberinya bagian terakhir. Sepertinya teleportation dan galaksi teleportation hanyalah uang muka. Hansen tidak kesal tentang itu. Bukannya dia dan Likir adalah keluarga, jadi ini normal. Jika Likir mengajarinya keterampilan tanpa mendapatkan apapun, dia tidak akan tahu bagaimana membalas budi. Dia sedang mengobrol dengan Likir dalam perjalanan, dan dia sangat terkejut mengetahui bahwa Likir berpendidikan baik tentang sebagian besar seni geno. Faktanya, dia berbicara tentang banyak hal yang bahkan belum pernah diketahui oleh Hansen. Selain wanita di Gunung Dua Dunia, tidak ada yang Hansen tahu yang secerdas Likir. Hansen sendiri sangat ahli dalam seni geno. Dia telah banyak mempelajarinya, tetapi dia tidak pernah mencurahkan energi penuhnya untuk studi itu. Dia lebih fokus pada latihan seni geno daripada menelitinya. Dengan pengetahuan Likir, dan dengan dia menjadi kelas raja, dia seharusnya terkenal di Sky Palace. Mengapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Hansen bertanya-tanya. Setelah mengunjungi sistem yang diceritakan Likir, mereka mencari xenogenik yang didewakan selama 2 hari penuh tanpa menemukan apapun. Mereka berhasil membunuh selusin inti xenogenik raja. Sistemnya sangat besar. Jika mereka mencari di setiap planet, itu akan memakan waktu cukup lama. Untungnya, Hansen terus mempelajari teleportation dan galaksi teleportation, dan mencari sistem adalah kesempatan sempurna untuk berlatih. Hansen berteleportasi kemanapun dia harus pergi. Dia mulai menguasainya. Dia adalah pembelajar yang cepat. Mereka berdua dan Tungku sedang terburu-buru ketika, tiba-tiba, mereka melihat sekelompok orang datang ke arah mereka. Hansen melihat lebih dekat, dan dia menyadari itu adalah Herober, Dragon One, dan beberapa lainnya. Pada titik ini, Hansen menganggap mereka sebagai teman lama. Dia mengira Herober akan datang mencarinya. Namun, dia tidak mengira akan membutuhkan waktu selama ini sampai Herober menemukannya. Brother Dolar, apakah kamu memiliki waktu luang untuk membantu aku membunuh inti xenogenik yang didewakan? Kita bisa membahas harganya. Herober sangat mengenal kepribadian Dolar, jadi dia tidak bertele-tele. Dia segera melompat ke permintaan aslinya.
Aku memang punya waktu, tapi aku baru saja membuat kesepakatan dengan Nyonya Li ini. Aku juga perlu membantunya membunuh seorang xenogenik, kata Hansen, mengangguk ke Likir. Herobert dan Dragon One memandang Likir. Mereka tidak mengenalnya, dia juga salah satu dari Sky, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya setelah memberinya kesempatan sekali. Herobert tampak senang dan berkata, tidak apa-apa. Bisakah aku meminta kamu untuk lain waktu? Petik 2. Tentu, tapi aku tidak kekurangan gen xenogenik saat ini. Jika kamu menginginkan bantuan aku akan membutuhkan seni Geno sebagai hadiah. Nona Li menghadiahi aku dengan seni Geno, dan itulah mengapa aku membantunya, jelas Hansen. Seni Geno apa yang kamu inginkan? Herobert terkejut. Aku telah mendengar ras kamu memiliki seni Geno yang disebut Big Destroyer. Dari apa yang aku ketahui tentang itu, aku merasa cukup tertarik, kata Hansen. Apakah ada seni Geno lain yang bisa kuberikan padamu? Big Destroyer adalah seni Geno rahasia dari Destroyer. Kami tidak mengajarkannya kepada orang luar. Ditambah, tanpa tubuh dan bakat seorang Destroyer, tidak mungkin mempelajari Big Destroyer. Itu tidak akan berhasil, bahkan jika aku memberikannya kepada kamu. Kalau kamu tertarik dengan seni Geno, aku bisa berikan seni Geno lain yang setingkat dengan Big Destroyer, Herobert menawarkan. Hansen menggelengkan kepalanya, tampak bertekad, untuk saat ini, aku hanya tertarik pada Big Destroyer. Tolong pikirkan tentang itu, Saudara Robert. Petik 2. Dia sudah memiliki terlalu banyak seni Geno untuk dilatih. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari lebih banyak seni Geno yang tidak dia butuhkan. Dia hanya menginginkan Big Destroyer sehingga dia bisa menggunakannya sebagai pengganti konsume. Dengan begitu, dia bisa menyerap banyak hal lebih cepat. Kita bisa membicarakan ini lebih banyak saat kita bepergian. Jenis xenogenik yang didewakan apa yang kamu cari? Jika kamu tidak menentang gagasan tersebut, kami bisa membantu kamu dengan tugas kamu. Herobert tersenyum. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk membayarmu, kata Hansen. Diizinkan untuk mengikuti broter dolar sudah cukup sebagai pembayaran. Herobert tersenyum. Jika seseorang menawarkan untuk membantu mereka secara gratis, Hansen tidak punya alasan untuk menolak tawaran tersebut. Jadi, dia membawa Herobert dan yang lainnya. Hansen telah menyaksikan kekuatan mereka sebelumnya, dan dia tahu mereka bisa berguna dalam perburuan xenogenik yang didewakan. Hansen memberitahu Herobert dan yang lainnya tentang xenogenik yang ingin dibunuh Likir, menanyakan apakah mereka sudah melihatnya. Likir sedang berburu si Skyeye. Ketika Dragon One dan Herobert mendengar nama Dewa Xenogenik, mereka terkejut. Likir tersenyum. Aku tidak sekuat itu, oleh karena itu mengapa aku meminta bantuan dolar. Petik 2. Herobert menghela nafas dan berkata, si Skyeye dikenal sebagai salah satu dari Dewa Xenogenik yang lebih kuat di area inti. Dia tidak lebih lemah dari Gold Armor General. Banyak ras telah mencoba untuk melawannya, tetapi tidak ada yang bisa menyakitinya. Petik 2. Herobert berbicara dengan sikap ragu-ragu saat dia mencoba menjelaskan situasinya kepada Hansen. Jika dia tidak berdiri di depan Likir, dia akan mengatakan pada Hansen untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Si Skyeye sangat merusak para raja dan setengah dewa. Itu lebih menakutkan daripada Gold Armor General. Tapi Herobert tidak bisa menyinggung Sky, jadi dia mencoba memberitahu Hansen dengan cara yang tidak langsung. Si Skyeye adalah makhluk yang menakutkan. Hansen mengangguk. Aku telah mendengar si Skyeye muncul di suatu tempat di sistem ini. Apakah kamu tahu di mana itu bisa ditemukan? Petik 2. Likir telah menyebutkan bahwa si Skyeye sangat menakutkan, tetapi Hansen menginginkan bagian terakhir dari galaksi teleportation. Jadi, dia tidak berencana untuk lari. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, dia selalu bisa menggunakan jubah jiwa Peacock King dan Gold Armor General. Sulit untuk ditentukan. Si Skyeye bergantung di sekitar sistem ini, tetapi tidak memiliki sarang. Dan terkadang meninggalkan sistem ini. Menghadapi itu semua tergantung pada keberuntungan, kata Dragon One. Dragon One dan Herobert tidak tahu di mana si Skyeye bisa ditemukan. Tidak ada yang bisa dilakukan Hansen tentang itu. Satu-satunya pilihannya adalah terus mencoba peruntungannya, berharap bisa bertemu dengan si Skyeye. Aku tahu si Skyeye akan sulit ditemukan. Kalau kalian butuh dolar, aku bisa pinjamkan dia dulu. Aku tidak terburu-buru. Likir tampaknya wanita yang mudah bergaul. Terima kasih banyak. Herobert senang mendengarnya, tapi kemudian ekspresinya menjadi sedikit masam. Dia berkata, broter dolar, selain Big Destroyer, apakah tidak ada seni Geno lain yang ingin kamu pelajari? Aku hanya tertarik pada satu seni Geno. Aku tidak tertarik pada yang lain. Jawaban Hansen sangat tegas. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku waktu? Aku akan berbicara dengan orang-orang aku. Setelah Herobert mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan area inti. Mudah-mudahan aku bisa mendapatkan Big Destroyer sekarang, pikir Hansen dalam hati. Dia memiliki begitu banyak gen xenogenik yang tersisa, dan dengan kecepatannya saat ini, dia hanya bisa makan 3 kali sehari. Bab 2531, menghasilkan uang dan tidak takut akan masalah. Setelah Herobert pergi, Hansen dan yang lainnya melanjutkan pencarian mereka untuk si Skyeye. Mereka tidak dapat menemukan si Skyeye, tetapi mereka menemukan Royal Knights Extreme King.
Ketika putra mahkota Bai Wanjie melihat Han Sen dan yang lainnya, dia membawa para Royal Knights bersamanya untuk terbang dan bertemu dengan mereka. Dia melihat dolar dan berkata, "Brother Dolar, ini kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Petik 2. Apakah putra mahkota mencariku? Han Sen bertanya, melihat ke arah Bai Wanjie. Dia mengerutkan kening dan berpikir, mengapa Bai Wanjie ada di sini? Dan mengapa dia membawa begitu banyak Royal Knights bersamanya? Tentunya, itu tidak mungkin untuk aku. Petik 2. Aku tebak, aku ingin menyewa Brother Dolar untuk berburu xenogenik. Tolong sebutkan harganya, kata Bai Wanjie. Jenis xenogenik apa yang ingin kamu bunuh? Han Sen punya firasat buruk tentang ini. Siskei, kata Bai Wanjie sederhana, tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Nama itu beriak di atas Han Sen dan yang lainnya dalam gelombang. Mereka tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu terjadi. Bai Wanjie memilih kali ini untuk datang dan membunuh Siskei. Wajah Likir tampak kaget, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini mungkin terjadi. Dia tidak perlu membunuh Siskei. Dia hanya meminta Han Sen untuk membunuh makhluk xenogeneik dengannya sehingga dia memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Dia tahu Extreme King ingin membunuh Siskei, itulah sebabnya dia memilih dewa ini secara khusus. Dia ingin melihat bagaimana reaksi dolar terhadap Extreme King yang menginjak kakinya. Jika Han Sen menyinggung Extreme King, dia bisa turun tangan dan menghaluskan semuanya. Dengan begitu, Han Sen akan berhutang budi padanya. Han Sen ragu-ragu, tapi dia masih mengakui kebenarannya pada Bai Wanjie. Pangeran aku minta maaf. Aku sudah menerima tugas untuk membunuh Siskei. Petik 2. Mata Bai Wanjie membelalak. Dia memandang Dragon One, menyipitkan matanya, dan bertanya, Dragon One, Dragon baru saja memburu Gold Armor General. Sekarang kamu di sini untuk berburu Siskei. Kamu lebih kaya dari yang aku kira. Petik 2. Dragon One menggelengkan kepalanya. Kali ini, bukan kami yang mempekerjakannya. Dragon tidak mengejar Siskei. Petik 2. Lalu siapa? Destroyed. Bai Wanjie menatap Han Sen dengan alis terangkat. Itu aku. Likir segera melangkah maju, tidak menunggu jawaban Han Sen. Apakah kamu dari Sky Palace? Saat melihat Likir di sana, Bai Wanjie mengerutkan kening. Sky Palace tidak lebih kuat dari Extreme King, tetapi mereka memiliki yang sangat tinggi yang mendukung mereka. Karena itu, Extreme King harus berhati-hati dalam menyinggung Sky. Nama Extreme King sudah cukup untuk membuat mundur dari Dragon dan Destroyed, tapi tidak bisa memberi banyak tekanan pada Sky Palace. Bagaimana jika aku dari Sky Palace? Likir menjawab dengan dingin. Kompetisi itu menyenangkan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang memiliki kemampuan. Bai Wanjie tersenyum. Kemudian, dia berbicara dengan Han Sen. Jika Brother Dolar bersedia membantu kami, maka tidak ada harga yang terlalu tinggi. Aku yakin kamu tahu semua tentang kekuatan Extreme King. Kami bisa menawarkan banyak bantuan, jadi kamu bisa membunuh Siskei dengan lebih mudah. Petik 2. Pangeran, terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Bisnis didirikan atas dasar kepercayaan. Aku telah menerima tugas Likir. Aku harus menepati janjiku padanya, kata Han Sen. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk membantu kami. Namun, jika kamu berubah pikiran, datang dan cari aku. Bai Wanjie mengangguk, lalu memimpin para Royal Knights pergi. Brother Dolar, Extreme King tidak seperti ras kelas atas biasa. Kamu mungkin tidak takut pada mereka di area inti, tetapi jika mereka mengejar kamu di luar area inti, kamu pasti akan menemui banyak masalah. Dragon One mengerutkan kening pada Han Sen. Han Sen tidak takut pada Extreme King. Mustahil bagi Extreme King untuk menemukannya, dan bahkan jika mereka bisa, dia sudah menyinggung perasaan mereka. Menghina mereka lebih jauh tidak akan memperburuk keadaan daripada saat ini. Jika Brother Dolar mengira ada sesuatu yang salah, maka kita bisa membatalkan kesepakatan kita, Likir menawarkan dengan lembut. Han Sen tertawa. Jika kamu tidak ingin berburu Siskei, tidak apa-apa. Tapi jika kamu masih mau, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu membunuhnya. Tentu saja aku ingin memburu iblis itu, tapi aku tidak ingin membawakanmu masalah yang tidak perlu, kata Likir. Aku tidak keberatan masalah selama aku bisa menghasilkan uang. Han Sen terkekeh lagi. Setelah Bai Wanjie pergi bersama orang-orangnya, Nightmare Knight mendekat dan berkata, Pangeranku, Dolar akan memburu Siskei. Apa yang akan kita lakukan tentang itu? Petik 2. Mari kita temukan Siskei dulu. Kita harus membunuhnya sebelum dia melakukannya. Kita tidak bisa melewatkannya kali ini, Bai Wanjie bergemuruh. Awalnya, dia ingin meminta bantuan Dolar. Dengan begitu, peluang suksesnya lebih besar, dan banyak item serta sumber daya Extreme King yang langka tidak perlu disia-siakan. Tetapi dia gagal mempekerjakan Dolar, dan dia sekarang bersaing dengan pria itu. Bai Wanjie tidak bisa terlalu memikirkan ini. Dia harus membunuh Siskei sebelum lawannya. Dia tidak bisa menerima pengulangan lagi dari apa yang terjadi dengan Gold Armor General. Menyerahkan Gold Armor General tidak terlalu merugikan Bai Wanjie, tetapi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan perburuannya untuk Siskei. Itu tidak akan terjadi lagi. Orang-orang dari Extreme King dengan sungguh-sungguh mencari Siskei.
Hansen tahu dia tidak bisa mencari lebih cepat dari yang bisa dilakukan Extreme King, jadi dia tidak repot-repot mencari sendiri. Dia memutuskan untuk mengikuti Extreme King. Jika mereka menemukan si Sky dan bertempur, segalanya akan dengan cepat menjadi kacau. Dia mungkin punya kesempatan. Kir, bisakah kau memberitahuku apa yang dilakukan si Sky? Hansen menyaksikan Extreme King mencari si Sky seperti orang gila, dan dia menemukan rasa ingin tahunya terusik. Likir ragu-ragu, tapi kemudian berkata, aku kira aku bisa memberitahu kamu. Gen Xenogeneik inti si Sky adalah bahan utama untuk membuat replika Sky. Petik 2. Replika Sky. Seperti Sky Palaces Sky Ice. Dragon One mendengus. Dia menatap Likir dengan tidak percaya. Likir mengangguk, tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Wajah Dragon One terkejut. Aku mengerti. Tidak heran Bai Wanjie sangat ingin membunuh si Sky. Dengan kekuatan mereka, membunuh sebagian besar inti xenogenik yang didewakan akan membutuhkan sumber daya yang lebih berharga daripada yang bisa mereka peroleh jika mereka menang. Jika si Sky dapat membuat replika Sky, harga yang mereka bayarkan akan sepadan. Petik 2. Apa itu Sky? Hansen bertanya dengan bingung. Dia sudah lama berada di Sky Palace, tetapi dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dragon One memandang Likir dan tidak menjawab Hansen. Likir tertawa keras dan berkata, Sky adalah pertahanan utama Sky Palace. Semua sistem pertahanan Sky Palace bergantung pada Sky mereka. Dalam hal kekuatan sistem pertahanan Sky Palace lebih kuat daripada Extreme King. Dan itu semua karena Sky. Extreme King ingin membunuh si Sky untuk menciptakan sistem pertahanan sekuat Sky. Meskipun inti xenogenik ini mungkin tidak menghasilkan Sky yang asli, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan pertahanan Extreme King. Petik 2. Bab 2532, Bermain Catur, Subscribe Penatua. Itu berarti Bai Wanjie yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan si Sky. Hansen mengerutkan kening. Likir tersenyum. Itulah sebabnya aku berkata, jika menurut kamu ini terlalu merepotkan, kamu tidak perlu membantu aku menemukan dan menghancurkan makhluk itu. Aku ingin si Sky, tapi tidak sebanyak yang dilakukan Extreme King. Petik 2. Aku tidak keberatan mencoba mendapatkannya. Extreme King mungkin tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya, kata Hansen sembrono. Tapi di dalam, dia berpikir tentang bagaimana dia akan mendapatkan si Sky. Ketika Herober akhirnya kembali, para Royal Knights masih belum menemukan si Sky. Jelas, Destroyer telah melihat para Royal Knight menjelajahi sistem untuk si Sky. Ketika dia melihat mereka, dia bertanya dengan heran, mengapa Extreme King ada di sini? Dragon One menjelaskan situasinya kepadanya, dan sebagai tanggapan, Herober berkata, jika Extreme King yakin mereka akan mendapatkannya, aku ragu akan banyak hal yang harus kita lakukan dalam sistem ini. Aku telah berbicara dengan orang-orang aku. Dolar, mereka setuju untuk mengizinkan kamu mempelajari Big Destroyer sebagai hadiah karena membantu kami membunuh xenogenik yang didewakan. Tapi aku tidak bisa memberikan kamu bagian dari seni Geno sebagai uang muka. Kami berharap kamu akan membantu kami mengalahkan xenogenik yang didewakan sebelum menerima hadiah, dan jika kamu tidak mempercayai kami dapat memberikan Big Destroyer kepada pihak ketiga terpercaya untuk dipertahankan. Pihak ketiga akan membayar kamu setelah xenogenik yang didewakan telah dibunuh. Bagaimana menurutmu, Dolar? Petik 2. Tentu, biarkan Dragon mempertahankan seni Geno, kata Hansen. Aku juga memikirkan itu. Aku ingin meminta kamu untuk membantu kami, Dragon One. Herober melihat ke arah Dragon One saat dia berbicara. Tentu, Dragon itu segera setuju. Aku telah membawa Big Destroyer ke sini bersamaku. Haruskah kita menandatangani perjanjian sekarang? Herober bertanya, memberikan sebuah kotak kecil. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku menghabisi si Sky ini, lalu aku akan menandatanganinya. Hansen melambaikan tangannya. Orang-orang di sekitarnya kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Hansen masih bermaksud untuk mengalahkan si Sky setelah mengetahui campur tangan Extreme King. Brother Dolar, Extreme King sangat kuat. Plus, mereka sangat percaya diri dengan tugas mereka di sini. Mereka pasti telah membuat persiapan khusus, dan mereka akan memiliki trik di lengan baju mereka. Tidak perlu bertarung dengan mereka karena ini, kata Dragon One, mencoba membujuk Hansen untuk membatalkan masalah ini. Aku di sini hanya untuk mencoba keberuntungan aku. Aku tidak menentang Bai Wanjie. Hansen berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, mengenai penandatanganan kontrak, mari kita tunggu sampai ini diselesaikan dulu. Kalian mungkin tidak boleh menunggu. Mengapa kamu tidak pergi sekarang? Ketika aku selesai di sini, aku akan menghubungi kamu berdua. Petik 2. Dragon One dan Herober saling memandang dengan ketakutan, lalu mereka membawa orang-orang mereka dan pergi. Dragon sering menjadi sekutu Extreme King. Meski Destroyer tidak sering bertemu langsung dengan Extreme King, mereka juga tidak ingin mengambil risiko berselisih dengan ras sekuat itu. Jadi, mereka pikir itu ide yang bagus untuk pergi sekarang juga. Setelah Dragon One dan Herober pergi, Hansen berbicara dengan Likir dan berkata, kamu juga harus pergi. Jika aku mendapatkan si Sky, aku akan mengirimkannya kepada kamu. Petik 2. Likir tersenyum dan berkata, aku tidak sekuat kamu, tapi aku memiliki Galaxy Teleportation.
Aku sangat mampu membebaskan diri dari masalah, jika perlu. Kamu hanya mengurus bisnis kamu sendiri tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan aku. Petik 2. Hansen tidak punya jawaban untuk itu. Dia hanya melanjutkan untuk berkeliaran di sekitar sistem, membunuh Xenogenik saat dia pergi. Dia tampaknya berkelok-kelok tanpa tujuan, tetapi dia dengan hati-hati tetap berada di dalam batas sistem. Jika penyusup itu adalah orang lain, Bai Wanjie akan mengirim orang-orangnya untuk mengusir mereka. Putra mahkota tidak akan mengizinkan siapapun melayang-layang di sekitarnya seperti burung nasar. Tapi kinerja Hansen melawan Gold Armor General sangat menakutkan. Itu membuat orang lain takut padanya. Meskipun para Royal Knights Extreme King memiliki reputasi yang mengesankan, mereka memang begitu tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Hansen di area inti. Alih-alih mencoba menggulingkannya, mereka mengirim pengintai untuk mengawasinya dan berusaha menahannya, jika perlu. Hansen sama sekali tidak merasa bersalah tentang rencananya untuk mencuri dari Extreme King. Dia berharap untuk menunggu lama sebelum Siskayai ditemukan, tapi baru 2 hari kemudian dia merasakan gelombang kejut yang menakutkan meluncur dari tempat yang jauh dalam sistem. Bai Wanjie pasti telah menemukan Siskayai, dan dia sedang dalam proses membunuhnya. Hansen ingin bepergian ke sana, tetapi 2 Royal Knights menghalangi jalannya. "Kemana kamu pergi?" kata seorang penjaga kerajaan sambil melihat ke arah Hansen. "Mengapa aku harus memberitahu kamu kemana aku akan pergi?" Hansen bertanya dengan dingin. Royal Knights tidak marah, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia berkata, "Kamu tidak perlu memberitahuku kemana tujuanmu, tapi jika kamu menuju ke medan perang, maka kamu akan menjadi musuh Extreme King. Aku harap kamu memikirkannya dengan matang." Petik 2. Sebelum Hansen dapat berbicara, Royal Knight lainnya berkata, "Putra mahkota kami berkata bahwa jika kamu bersedia untuk tinggal di sini dan tidak ikut campur dalam pertarungan, dia akan berhutang budi padamu. Kami akan sangat menghargainya." Petik 2. "Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Tolong beritahu putra mahkota untuk tidak mengingkari janjinya," kata Hansen. Lalu dia berbalik untuk pergi. Keduanya kaget. Ketika mereka dikirim ke sana, kedua ksatria itu telah diperintahkan untuk menghentikan dolar apapun yang terjadi. Mereka bersiap untuk bertarung sampai mati, tapi dolar sebenarnya bersikap baik. Dia pergi setelah pertukaran kata singkat. Tapi mereka masih merasa tidak nyaman. Mereka mengikuti Hansen, tidak ingin membiarkannya lepas dari pandangan mereka. Menyerah adalah ide yang bagus. Bagaimanapun, mereka adalah Extreme King. Li Qir mendesah berlebihan. Hansen tertawa dan berkata, "Lady Qir, apakah kamu suka catur?" "Catur?" Li Qir sangat terkejut. "Ya, catur." Hansen mengangguk. "Apakah kamu mau bermain?" "Aku tahu cara bermain catur, tapi kenapa kamu bertanya?" Li Qir tidak tahu apa yang diinginkan Hansen. "Silakan bermain catur dengan aku." Hansen menunjuk ke sebuah planet yang jauh. "Bagaimana di sana?" Li Qir tahu Hansen merencanakan sesuatu, tetapi alih-alih bertanya apa yang dia rencanakan, dia hanya mengangguk. Keduanya tiba di planet ini. Mereka menemukan tempat yang sepi dan mengatur permainan catur. Ketika 2 Royal Knights yang menguntitnya melihat dolar bermain catur dengan Sky perempuan, mereka terkejut. Apa yang dia lakukan? Seorang Royal Knights bergumam kebingungan. Royal Knights lainnya tertawa dan berkata, "Jadi, apa? Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang raja. Ditambah, dia adalah raja dari ras tanpa nama. Dia tidak akan berani bermusuhan dengan Extreme King. Dia membuat keputusan yang tepat." Petik 2. "Aku berharap begitu. Dengan begitu, kita tidak perlu mati." Para Royal Knights akhirnya mulai santai. Mereka telah melihat Hansen melawan Gold Armor General, jadi mereka tidak ingin melawannya. Li Qir, yang bermain catur dengan Hansen, berpikir bahwa mereka telah secara dramatis salah menilai niat Hansen. Itu karena dia sebenarnya tidak bermain catur dengan Hansen, dia sedang bermain dengan doppelganger. Hansen yang asli telah pergi sejak lama. Bahkan Li Qir tidak merasakannya ketika dia berteleportasi. Orang ini benar-benar pemberani. Dia berani mencuri dari Extreme King. Tidak hanya itu, tapi dia mengambil sesuatu yang sangat mereka inginkan. Meskipun Li Qir bermain catur, dia tidak terlalu memperhatikan permainan itu. Matanya berkedip, dan pemandangan bintang bersinar di atasnya. Itu adalah gambar Bai Wanjie melawan Siskayai. Bab 2533, Staf Kaisar. Semua Royal Knights berbaris, mengelilingi bola mata raksasa yang tampak seperti permata biru. Itu sebesar bulan. Meskipun semua ksatria adalah raja yang memiliki wilayah yang kuat, sebagian besar ksatria tidak menggunakan kekuatan mereka. Mereka telah dipecah menjadi beberapa tim, dan setiap tim memiliki seorang pemimpin. Di bawah komando pemimpin, raja melepaskan kekuatan dan wilayah mereka satu persatu. Prosesnya lancar, dan tidak ada kesalahan atau kesalahan. Para ksatria bekerja sama seperti mesin yang diminyaki dengan baik, dan pertarungannya tepat, rapi, dan tanpa hambatan. Hansen telah mengizinkan Bubble untuk tampil dan bermain catur. Sementara itu, dia menyelinap ke medan pertempuran. Dia bersembunyi di antara asteroid sehingga dia bisa menyaksikan pertarungan gila terungkap. Hansen harus memuji mereka. Ada banyak elit di Extreme King. Untuk setiap 100 raja, ada 20-30 setengah dewa.
Mereka memiliki semua jenis kekuatan, yang dapat digunakan dengan cara apapun yang mereka anggap cocok. Setengah dewa yang bisa menggunakan Galaxy Teleportation adalah tipe yang Robert dan Dragon One telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari. Royal Knights memiliki 2 tentara dengan kekuatan itu. Kekuatan dari berbagai ksatria digunakan dengan sangat baik. Mereka menjebak bola mata permata biru raksasa di dalam lingkaran mereka, dan tidak peduli berapa kali bola mata permata biru itu melepaskan cahaya birunya, ia tidak bisa keluar dari sangkarnya. Itu tidak dapat melukai anggota Royal Knight. Kekuatan yang mengikat makhluk itu benar-benar sunyi, dan Bai Wanjie melayang ke samping saat dia menyaksikan pertarungan itu. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Tetapi Han Sen telah memperhatikan bahwa pemimpin ksatria tampaknya memiliki hati. Pria itu menggunakan hatinya untuk memerintahkan para ksatria, dan itulah mengapa penampilan mereka begitu sempurna. Sangat kuat, para jenius Extreme King terlalu kuat dibandingkan dengan para jenius dari ras lain. Setiap raja mereka yang membangkitkan tubuh rajanya memiliki peluang besar untuk menjadi dewa. Dibandingkan dengan ras tinggi lainnya yang harus berlatih sekian lama, memiliki tubuh raja seperti menggunakan kode curang. Han Sen menghela nafas. Dia sangat berharap tentang manusia. Setiap manusia yang datang dari tempat suci memiliki tubuh dewa super. Jika perkembangan mereka dipacu dan manusia akhirnya mengembangkan pasukan, itu akan lebih kuat daripada pasukan Extreme King manapun. Namun, dalam pertarungan ini, bahkan para ksatria Extreme King yang mengelilingi si Sky tidak dapat melukainya. Si Sky terus menari dan mengeluarkan cahaya biru. Meski tak bisa lepas dari lingkaran kesatria, musuhnya masih tak bisa melukainya. Han Sen terus menyaksikan pertempuran berlangsung beberapa saat lagi. Alasan mengapa para ksatria Extreme King tidak dapat melukai Dekiai itu sederhana, Sky memiliki keterampilan mata khusus. Tidak peduli seberapa rumit serangan para ksatria Extreme King atau seberapa sempurna mereka bekerja sama, Sky tidak terpengaruh oleh semua serangan mereka. Itu tidak akan mengizinkan kekuatan apapun untuk mendarat di atasnya. Jika ini terus berlanjut, para Royal Knights akan kalah, pikir Han Sen. Bagaimanapun, si Sky dengan santai menepis setiap serangan Royal Knights. Para ksatria memiliki lebih banyak kesulitan untuk menahan serangan mata, sebagai perbandingan. Menggunakan Galaxy Teleportation Group sangat melelahkan bagi tentara Extreme King. Mentransmisikan geno itu menghabiskan banyak energi, dan setelah beberapa kali digunakan, perapal mantra itu akan menjadi lelah. Bai Wanjie pasti punya trik lain, kan? Han Sen masih bersembunyi, belum berencana melakukan apapun. Dia hanya menyaksikan pertarungan menakutkan itu terjadi. Kekuatan yang digunakan dalam pertarungan itu berkedip-kedip melintasi angkasa, menyebabkan kegelapan itu sendiri bergetar. Orang normal akan melihat semuanya seperti cahaya pelangi di luar angkasa, dengan beberapa gelombang kejut yang menyebabkan cahaya itu bergelombang dan melompat. Mereka tidak akan melihat apapun secara detail. Han Sen sangat jauh, tapi dia memiliki senapan sniper kupu-kupu mata ungu dan spell. Pandangannya tentang pertempuran itu sangat jelas, yang memungkinkannya untuk mengikuti setiap serangan dan menangkis. Saat dia menyaksikan, dia belajar banyak. Aku tidak tahu kalau skill elemen es bisa digunakan seperti itu. Dan itu pasti area logam, sementara Han Sen memperhatikan dengan penuh minat, si Sky tiba-tiba menjadi lebih cerah. Si Sky yang seperti bulan menyala. Sekarang seperti matahari yang melepaskan cahaya biru. Cahaya biru menyebar rendah di sepanjang rantai substansinya, memecahkan area Night dengan mudah. Mereka benar-benar tidak berdaya untuk menghentikannya. Cahaya biru ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya. Dari kelihatannya, 100 Royal Knights akan dibunuh di tempat. Bai Wanjie, yang sedang menonton pertarungan, akhirnya bergerak. Dia memegang tongkat yang terlihat seperti terbuat dari platinum. Sebuah bola kristal dipasang di atas tongkat, dan saat Bai Wanjie mengangkat tongkatnya, bola kristal itu mulai bersinar. Itu melepaskan beberapa rantai zat transparan, yang melindungi Royal Knights dengan layar kristal. Saat cahaya biru si Sky mengenai lapisan kristal itu, cahaya itu menghilang. Itu sebenarnya tidak dapat menembus lapisan kristal itu. Staf apa itu? Bagaimana bisa itu memiliki begitu banyak kekuatan? Han Sen kaget. Bai Wanjie hanya setengah dewa. Bahkan jika dia menggunakan senjata dewa, dia seharusnya tidak bisa memicu rantai zat yang didewakan. Tapi sekarang, Bai Wanjie menggunakan tongkatnya untuk melindungi semua ksatria kerajaan dari serangan si Sky. Han Sen tidak tahu apa yang membuat pemandangan itu. Menyerang. Bai Wanjie mengangkat stafnya. Rantai substansi transparan terus membelai para ksatria, dan para ksatria melonjak maju seperti legiun undead. Tiba-tiba, tidak satupun dari mereka yang takut lagi dengan kekuatan si Sky, jadi mereka berhenti membela diri dan memfokuskan semua kekuatan mereka untuk menyerang. Anehnya, si Sky sangat marah. Cahaya biru yang dipegangnya begitu kuat hingga tampak seperti bintang biru yang marah. Han Sen hampir tidak bisa melihat ke arah makhluk itu. Namun meski begitu, si Sky tidak bisa mematahkan pertahanan rantai zat transparan. Kekuatan para ksatria akhirnya mendarat di makhluk itu, tetapi mereka tidak terlalu efektif. Mereka hampir tidak bisa merusak si Sky. Han Sen menggunakan senapan snipernya untuk membidik Bai Wanjie. Tubuh pria itu mengeluarkan cahaya putih. Staf menyedot cahaya yang dia hasilkan, lalu memompa keluar rantai zat transparan sebagai gantinya.
Aneh. Bai Wanjie mengisi bahan bakar staf dengan kekuatannya sendiri, tapi dia jelas menghasilkan lebih banyak kekuatan daripada yang seharusnya bisa dilakukan oleh setengah dewa. Dengan kecepatan staf menguras kekuatannya, bahkan Dragon One hanya akan bertahan selama beberapa detik. Tapi Bai Wanjie mempertahankan hasil itu, dan dia belum terlihat kelelahan. Itu tidak normal, pikir Han Sen dalam hati. Bai Wanjie memang terlihat pucat, tapi dia tidak akan roboh. Bis. Saat Han Sen memperhatikan Bai Wanjie, sesuatu terjadi pada Siskayai. Bab 2534, munculnya Jenderal Emas. Siskayai tampaknya memperhatikan bahwa cahaya birunya tidak dapat membunuh para ksatria, tetapi ia masih menyerang dengan marah. Itu memberi cahaya biru dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika rantai zat yang berasal dari Siskayai tampaknya mencapai kekuatan maksimumnya, tubuh terang menyilaukan dari makhluk itu tiba-tiba menjadi gelap. Pusaran biru raksasa terbentuk di sekitar makhluk itu dan mulai menghisap yang lainnya ke arahnya. Elit kelas raja meledakkan kekuatan mereka di pusaran biru dalam upaya untuk mengganggu tarikannya, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil. Bahkan para setengah dewa tidak bisa menahan kekuatan menarik pusaran itu. Di bawah kekuatan hisap menakutkan itu, mereka terbang ke depan. Saat beberapa ksatria tersedot ke pusaran biru, Bai Wanjie tiba-tiba berteriak, "Nightmare, sekarang!" Pemimpin ksatria itu mendekat ke pusaran. Mendengar teriakan Bai Wanjie, dia mengeluarkan sebuah item. Han Sen menyesuaikan ruang lingkupnya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Pemimpin Raja Ekstrim sedang memegang sebuah benda yang tampak seperti patung tua. Patung itu tampak tidak asing bagi Han Sen. Setelah sedetik, dia meletakkannya. Patung Dewa Kuno. Han Sen kaget. Patung itu menyala dengan cahaya saat pria itu menariknya keluar. Cahaya itu menciptakan bayangan misterius yang melindungi Nightmare Knight. Itu juga meningkatkan kekuatan Nightmare Knight, memberinya kekuatan dewa dalam sekejap. Rantai zat emas muncul di sekitar tubuhnya. Patung Dewa Kuno ini berbeda dari yang pernah dilihat Han Sen sebelumnya. Yang ini memberikan kekuatan logam kepada penggunanya. Nightmare Knight tidak ragu-ragu. Begitu dia menerima kekuatan logam dari patung Dewa Kuno, dia mengeluarkan tombak logam. Han Sen bisa melihat bahwa tombak itu syarat dengan simbol misterius. Saat kekuatan logam dewa mengalir ke Nightmare Knight, simbol di tombak menjadi sangat terang. Rantai bahan logam berputar di sekitar tombak, mengubah tombak menjadi pilar logam tua yang misterius. Nightmare Knight meraung dan mendorong pilar logam misterius ke pusaran biru. Patung Dewa Kuno dan harta karun dewa. Extreme King memang kaya. Han Sen tidak berkedip. Dia hanya menatap Siskayai dan pilar logam misterius. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pilar logam misterius itu tampak seperti senjata dari beberapa dewa laut kuno saat didorong ke pusaran biru. Saat pilar menyentuh pusaran, kekuatan biru yang berputar-putar mulai melambat. Pilar logam didorong semakin dalam ke pusaran, dan kekuatan biru mulai bersinar dengan aneh. Itu seperti serangkaian petir yang menghantam pilar. Namun, serangan makhluk itu gagal menghancurkan pilarnya. Retakan mulai menyebar ke seluruh angkasa di sekitar pusaran biru, dan setiap kali pilar itu tenggelam 1 inci ke dalam pusaran, salah satu rantai substansi Siskayai hancur. Siskayai sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat untuk itu. Pilar logam misterius telah menekan pusaran dan menyematkan makhluk itu di tempatnya. Saat detik demi detik berlalu, pilar itu menembus pertahanan makhluk itu tanpa henti. Han Sen bisa melihat bahwa Siskayai tidak akan bertahan lama. Sejak waktunya telah tiba, dia dengan cepat memanggil jiwa binatang Gold Armor General. Dengan jiwa binatang barunya yang menyelubungi wujudnya, dia langsung menuju ke Siskayai. Han Sen belum terbang lama ketika sesuatu berubah di Siskayai lagi. Pusaran biru yang berputar seperti air menjadi es. Itu membekukan pilar logam yang setengah jalan di dalamnya. Dari jauh, itu tampak seperti pensil logam panjang yang mencuat dari bola mata biru raksasa. Itu adalah pemandangan yang sangat mengganggu. Kalian semua, gunakan kekuatan kalian untuk mendorong pilar ke dalam. Kita harus menggunakannya untuk menekan Siskayai. Wajah Bai Wanjie menjadi muram saat dia meneriakkan perintah baru. Para Royal Knights bereaksi dengan cepat. Mereka melemparkan semua kekuatan menakutkan mereka ke ujung pilar logam, menghantamnya seperti sedang menancapkan paku. Dengan setiap ledakan kekuatan baru, mereka mendorong pilar logam lebih dalam ke dalam bola mata biru. Saat pilar logam masuk, retakan di bola mata biru melebar dan menyebar. Bola matanya menjadi terlalu lemah. Itu akan hancur. Mata Bai Wanjie berbinar saat dia melihat kekuatan Siskayai melemah. Dia tahu bahwa kesuksesan berada dalam jangkauan tangan. Mereka mengorbankan banyak hal untuk kemenangan ini. Itu telah mengambil kekuatan gabungan dari patung Dewa Kuno, pilar Dewa Langit, dan staf Kaisar. Pilar Dewa Langit dan staf Kaisar bisa jadi digunakan lagi, tapi patung Dewa Kuno adalah item sekali pakai. Dan karena dia menggunakan staf Kaisar, dia telah membakar banyak kekuatan di tubuh rajanya. Dia telah menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mengaktifkan staf Kaisar, dan menggunakannya begitu lama telah menghabiskan banyak energi. Dia akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun lagi sebelum dia memulihkan kekuatannya. Tapi selama dia bisa mendapatkan gen Xenogenik Siskayai, itu semua tidak akan sia-sia.
Saat kegembiraan Bai Wanjie tumbuh, cahaya kemasan melintas di dekatnya. Sosok emas muncul di belakang pilar Dewa Langit, menarik perhatiannya. Gold Armor General. Mengapa Gold Armor General ada di sini? Otak Bai Wanjie tidak tahu harus berbuat apa dengan apa yang dilihatnya. Semua Royal Knights juga menatap kaget. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa ada Gold Armor General sebelum mereka, jadi mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Menyelesaikan Siskaya mengambil semua kekuatan mereka, dan sekarang Gold Armor General muncul entah dari mana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan. Sebelum mereka dapat mengumpulkan reaksi, Hansen menggunakan Gold Armor General untuk membanting pangkalan pilar Dewa Langit. Rantai zat emas bercahaya meluncur ke pilar Dewa Langit, mendorong pilar itu sampai ke Siskaya. Sebuah lubang muncul di Siskaya seukuran bulan. Inti Dewa Xenogeneik diburu, Siskai Korai. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Saat pengumuman ini diputar di dalam kepala Hansen, dia merasa kecewa karena dia tidak menerima jiwa binatang buas. Hansen tidak berhenti. Dia mendorong Jenderal Emas ke dalam lubang besar yang telah dibuka oleh pilar Dewa Langit. Saat dia terbang, dia melihat bola mata biru sebesar kepalan tangan. Dia meraihnya di tangannya saat dia melewati tubuh Siskaya. Ketika Jenderal Emas muncul dari sisi lain Siskaya, mayat raksasa makhluk itu tiba-tiba roboh. Itu pecah, menyembur seperti serpihan di atas es biru. Ledakan itu menyapu sistem seperti badai salju yang cepat berlalu. Hansen kembali ke pilar Dewa Langit. Saat kekuatannya memudar, itu kembali ke bentuknya sebagai tombak. Jenderal Emas itu meraihnya, lalu berbalik dan berlari dengan kecepatan penuh. Bai Wanjie dan semua Royal Knights di daerah itu telah melihat jubah berdarah terbang di belakang sosok itu. Dan mereka telah melihat pipa emas memuntahkan api. Tempat itu sekarang tampak sepi dan mati. Gold Armor General mencuri pilar Dewa Langit dan gen inti Siskaya, desis Bai Wanjie. Ketika syoknya mereda, dia menjadi sangat marah sampai dia merasa seperti akan muntah. Dia ingin mengejar Gold Armor General, tetapi sudah terlambat untuk melakukannya. Gold Armor General hampir tidak terlihat pada saat ini, itu tidak lebih dari sebuah titik emas di kejauhan. Bab 2535, Satu Langkah, Subscribe Penatua. Apa yang sedang terjadi? Bai Wanjie marah dan frustasi, tapi lebih dari apapun, dia hanya bingung. Gold Armor General telah dibunuh oleh Dollar dan Dragon One. Mengapa itu muncul di sini, tiba-tiba? Dan di atas semua itu, ia telah mengambil gen inti Siskaya dan pilar Dewa Langit. Tidak jarang ada beberapa tipe xenogenik yang sama di area inti, tetapi jika ada Gold Armor General yang didewakan kedua, seseorang akan menyadarinya. Bai Wanjie hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Meskipun sulit dipercaya, dia tidak bisa memikirkan penjelasan masuk akal lain tentang apa yang telah terjadi. Dolar. Di mana dolar? Petik 2. Mulut Likir ternganga, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingat untuk menutupnya. Dia tidak yakin kemana Hansen pergi ketika dia menyelinap menjauh dari pertandingan catur mereka, tapi dia berasumsi dia menuju ke medan pertempuran. Karena itu, dia mengawasi dengan cermat peristiwa pertempuran. Melihat Jenderal Emas menghancurkan Siskaya dan mencuri pilar Dewa Langit juga mengejutkannya. Dia tahu bahwa Gold Armor General telah dibunuh oleh Dollar, jadi melihat Gold Armor General muncul lagi tidak terduga, untuk sedikitnya. Tapi keterkejutannya berbeda dengan Bai Wanjie. Likir terus menatap ke tempat Gold Armor General lenyap. Ketika Gold Armor General terbang menjauh dari medan perang, dia telah kehilangan kemampuannya untuk merasakannya. Dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Apakah itu Dollar? Likir tahu Gold Armor General harus terhubung dengan Dollar dalam kapasitas tertentu. Ada lebih banyak kemungkinan itu daripada berada di bawah kendali Bai Wanjie, setidaknya. Likir yakin itu adalah Dollar karena dialah satu-satunya orang yang dia kenal yang dapat menghindari ditangkap oleh akal sangat tinggi. Selain Dollar, Likir yakin bahwa tidak ada orang di sistem ini yang bisa melakukan tindakan seperti itu dan kemudian lepas dari akal sehatnya. Tidak lama kemudian, Likir melihat Dollar yang ada di depannya menjadi buram sesaat. Jika dia tidak tepat di depan Dollar, dia bahkan tidak akan menyadarinya ketika tubuh aslinya kembali dari medan perang. Likir memandang Hansen dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Bai Wanjie bergegas dan mengepung mereka dengan kontingen Royal Knights-nya. Dollar, serahkan gen inti Siskaya dan pilar Dewa Langit, kata Bai Wanjie sambil melihat ke arah Hansen. Pangeran, kamu pasti mencari orang yang salah. Hansen mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap pria itu. Beri aku gen inti dan pilar Dewa Langit. Kalau begitu, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan aku akan tetap berhutang budi padamu, kata Bai Wanjie dengan cemberut. Hansen membuka telapak tangannya lebar-lebar dan berkata, Putra Mahkota, aku pasti akan menikmatinya jika kamu berhutang budi kepada aku, tetapi aku benar-benar tidak memiliki gen inti atau pilar Dewa Langit. Aku bahkan belum pernah melihat hal-hal yang kamu bicarakan. Petik 2. Bai Wanjie dengan dingin menatap Hansen. Dia tidak bisa memastikan apakah Gold Armor General terkait dengan Dollar, tetapi Extreme King telah membayar banyak untuk apa yang baru saja mereka hilangkan. Mereka bahkan menyia-nyiakan patung Dewa Kuno. Dia tidak bisa begitu saja melepaskannya dan kembali ke rakyatnya tanpa apa-apa.
Kalau begitu, kamu harus ikut dengan kami dan menjelaskan situasinya kepada orang-orang kami, kata Bai Wanjie perlahan, menatap Han Sen. Apakah kalian para Extreme King benar-benar menikmati melakukan sebanyak itu? Hanya karena kamu menyuruh kami untuk tidak mendekati medan perang, aku menurut, Pangeran. Ketika orang-orang kamu mendekati aku berbalik dan pergi seperti yang diminta. Sekarang, kamu bahkan belum berterima kasih padaku. Dan terlebih lagi, kamu mencoba menuduh aku mencuri barang kamu. Menurutmu, orang macam apa aku ini? Suara Han Sen menjadi dingin, dan wajahnya menjadi gelap. Bai Wanjie telah berbicara dengan 2,5 dewa yang dia tetapkan untuk menjaga dolar, jadi dia tahu bahwa dolar mengatakan yang sebenarnya. Tapi dolar adalah orang yang telah membunuh Gold Armor General. Dan itu muncul di medan pertempuran dan mencuri gen inti Sky dan pilar Dewa Langit. Seluruh situasi terlalu kebetulan, itulah sebabnya Bai Wanjie menolak untuk mempercayainya karena tidak ada hubungan antara pencuri dan dolar. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin kamu membantu menyelidiki kejahatan ini. Tolong, bantu Extreme King dan ikut dengan kami, kata Bai Wanjie, suaranya menjadi tidak terlalu menuduh. Dia masih curiga, dan dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ditambah lagi, ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui tentang dolar. Dia akan membawa orang asing itu kembali ke Extreme King apapun yang terjadi. Likir tahu inilah waktunya untuk mengatakan sesuatu. Dolar didorong ke tepi, tetapi yang harus dia lakukan hanyalah mengungkapkan jati dirinya. Jika dia melakukan itu, Bai Wanjie akan pergi. Kemudian, dolar akan terkesan oleh siapa dia dan berhutang budi padanya. Itu adalah dua burung dengan satu peluang batu. Likir menyipitkan matanya. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi Han Sen tertawa dan berkata, Bai Wanjie, menurutmu apakah semua ras lain hanyalah budak dari Extreme King? Apakah menurut kamu orang lain harus melakukan apapun yang kamu minta? Kamu terlalu memikirkan warisan kamu. Petik 2. Alam semesta bukan milik kami, tapi kamu masih harus ikut dengan kami hari ini. Bai Wanjie berdiri diam seperti patung, dan dia terus menatap Han Sen. Banyak satria Extreme King mendekat. Mereka membangun formasi untuk memblokir semua rute pelarian potensial Han Sen. Kapanpun Bai Wanjie memberi perintah, mereka akan menggunakan kekuatan mereka melawan dolar secara bersamaan, sama seperti saat mereka bertarung melawan Sky. Bahkan jika dolar memiliki kekuatan untuk melawan elit yang didewakan, kekuatan mereka akan memungkinkan mereka untuk melawannya. Han Sen masih duduk di depan papan catur dengan bidak catur di tangannya. Dia tidak terlalu memperhatikan para Royal Knights, dan pikirannya jelas masih terfokus pada langkah selanjutnya. Sepertinya aku harus memaksamu kembali, geram Bai Wanjie. Sebelum dia bisa memberikan perintah, Nightmare Knight telah mengaktifkan area jantungnya. Ksatria kelas raja melepaskan kekuatan mereka secara berurutan, melapisi wilayah mereka di atas Han Sen dan Likir. Kekuatan menakutkan tampak seperti iblis, dan tiba-tiba terasa seperti kiamat yang tak terbayangkan sedang menimpa mereka. Ini bagus. Aku tidak akan menyelamatkan dolar sampai Extreme King mendorongnya ke tepi jurang. Penyelamatan di menit-menit terakhir aku akan menjadi lebih mengejutkan, pikir Likir puas. Area menakutkan itu turun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet. Dan sementara itu, Han Sen terus memikirkan gerakan caturnya tanpa peduli dengan apa yang terjadi. Area merah, oranye, kuning, hijau, chartreuse, biru, dan ungu tersebar di sekitar mereka. Angin, api, guntur, dan kilat, semua jenis kekuatan luar biasa meraung. Pisau, pedang, tombak, dan kapak sedang menghancurkan langit saat mereka datang. Serangan melonjak ke arah Han Sen dari segala arah. Tapi Han Sen tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak. Itu seperti gelombang kekuatan mematikan yang sangat besar bahkan tidak ada. Alis Han Sen berkerut dalam pikirannya, seolah-olah permainan catur di depannya lebih penting dari apapun. Likir mengerutkan kening. Ketika dia melihat bahwa Han Sen tidak memberikan indikasi bahwa dia ingin pindah, dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Saat tsunami kekuatan itu bersiap untuk menabraknya, Han Sen meletakkan bidak caturnya di papan catur. Bidak catur itu berbunyi klik, keras dan jelas, saat mendarat di papan catur. Suara yang renyah dan mencolok itu seperti tombol yang dijentikkan. Saat bidak catur itu jatuh, gemuruh hujan, angin, guntur, cahaya pedang, cahaya pisau, dan area menakutkan lenyap. Serangan itu menjadi bayangan, lalu memudar seluruhnya. Bab 2536, sangat tinggi. Saat itu, wajah Bai Wanjie dan semua Royal Knights menjadi pucat. Mereka semua tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Ratusan raja dan setengah dewa telah memanggil dan melepaskan kekuatan mereka. Tapi tanpa bergerak, Han Sen telah menghapus kekuatan semua orang dalam sekejap mata. Apa yang dia lakukan hampir tidak bisa dipercaya. Wajah Likir juga berubah. Dia tidak bisa memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan dia menatap Han Sen di mana dia duduk dengan santai. Tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan dengan mudah. Keterampilan notabu, kamu berasal dari ras Very High. Bai Wanjie tiba-tiba berkata pada Han Sen. Aku bukan salah satu dari Very High. Aku manusia, kata Han Sen sederhana. Meskipun Han Sen menyangkalnya, Bai Wanjie percaya bahwa dia adalah salah satu dari Very High.
Dia mengangkat tangannya dan berkata, jika kamu adalah salah satu dari Very High, maka ini di luar kemampuan aku untuk menanganinya. Tapi Extreme King akan menuntut penjelasan dari sesepuh Very High. Petik 2. Setelah itu, Bai Wanjie melambaikan tangannya, dan para Royal Knights-nya membentuk barisan dan pergi bersamanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Han Sen kaget. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah menggunakan Jenderal Emasnya, dan dia siap untuk membunuh mereka jika dia harus. Tetapi ketika dia membatalkan kekuatan mereka, dia hanya menggunakan area Dongsuannya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Bai Wanjie. Setelah menyatakan bahwa Han Sen adalah salah satu dari Very High, pria itu menyerbu seperti anak kecil yang merajuk dan mengancam akan mengadukan dolar ke Very High. Li Qir tidak tahu bagaimana memproses apa yang baru saja terjadi. Dia merasa mati rasa. Dia tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bai Wanjie percaya dolar adalah salah satu dari Very High. Ada orang yang berasal dari Very High, tapi orang itu adalah Li Qir, oke. Dia merasa agak marah karena Bai Wanjie berasumsi bahwa dolar adalah Cherry High. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan Bai Wanjie atas asumsinya, pikir Li Qir muram. Kekuatan dolar yang digunakan mirip dengan notabu Daru Very High. Tapi meski kedua kekuatan itu mungkin serupa, keduanya tidak persis sama. Petik 2. Li Qir telah merencanakan untuk mengungkapkan dirinya sebagai salah satu dari Very High, menekan Bai Wanjie, dan menarik dolar keluar dari api. Tetapi dengan berasumsi bahwa dolar berasal dari Very High, Bai Wanjie telah mencuri gunturnya. Itu membuatnya, yang sebenarnya, menjadi tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengatakan dia adalah salah satu dari Very High sekarang, efek yang dia harapkan akan hilang. Han Sen tidak akan berutang apapun padanya, dan itu hanya akan membuat segalanya menjadi canggung. Kamu salah satu dari Very High? Li Qir bertanya, menatap Han Sen dan berpura-pura terkejut. Aku bukan salah satu dari Very High. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku manusia? Han Sen berkata dengan kesal. Li Qir tertawa. Jika kamu salah satu dari Very High, nama itu akan mengejutkan siapapun. Very High adalah ras pertama di alam semesta. Jika aku salah satu dari Very High, aku akan bangga mengungkapkannya. Petik 2. Aku tidak tahu apa-apa tentang Very High, gerutu Han Sen. Aku manusia dan aku bangga karenanya. Baik, Li Qir berpikir, aku belum pernah mendengar tentang manusia sebelumnya. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan kita? Petik 2. Ayo pergi, kata Han Sen sambil berdiri. Beri aku gen intinya. Li Qir mengulurkan tangannya. Gen inti apa? Han Sen pura-pura kaget saat dia melihat Li Qir. Meskipun dia memiliki gen inti Siskai, dia ragu-ragu untuk memberikannya padanya. Dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar perdagangan yang berharga untuk menukarnya dengan bagian akhir dari ajaran galaksi teleportation Li Qir. Ini adalah bahan utama untuk membuat sistem pertahanan Sky, dia tidak akan menemukan yang lain. Ini adalah satu-satunya bahan jenis ini yang bisa dia gunakan dalam perdagangan. Ada juga fakta bahwa Han Sen telah menggunakan Gold Armor General untuk mencuri Siskai. Jika dia memberikannya kepada Li Qir, itu berarti mengungkapkan hubungannya dengan Jenderal Emas. Jika kabar tentang ini sampai ke Extreme King, tidak ada yang akan menghentikan mereka untuk mengejarnya. Meskipun Han Sen tidak takut memprovokasi Extreme King, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak akan memberinya keuntungan. Li Qir tersenyum dan berkata, kekuatan aku tidak terlalu kuat, tapi aku bisa berwawasan. Aku memiliki keterampilan lain yang mirip dengan galaksi teleportation dan aku sangat pandai membaca situasi. Aku telah melihat kamu mengendalikan Gold Armor General untuk mencuri Siskai dan Pilar Dewa Langit. Aku juga melihat kamu keluar dari Gold Armor General. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Petik 2. Li Qir hanya menggertak Han Sen. Tentu saja, dia belum melihat Han Sen keluar dari Gold Armor General. Han Sen kaget. Li Qir seharusnya bermain catur di sini sepanjang waktu. Jika dia bisa mengetahui apa yang terjadi dalam pertarungan, dia tidak mungkin menggertak. Tapi Han Sen tidak percaya dia benar-benar melihatnya keluar dari Gold Armor General. Dia telah menggunakan area Dongsuan miliknya untuk menjaga agar roda gigi universal di sekitarnya tidak bergerak. Jika seseorang mengawasinya, dia seharusnya bisa merasakannya. Tapi Li Qir pintar. Ketika dia melihat Han Sen tampak sangat terkejut, dia tahu dia benar. Dia menatap Han Sen dengan heran, dan berkata, aku hanya menebak-nebak. Itu benar-benar kamu, iya. Petik 2. Han Sen mengangkat bahu sedikit. Dia tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengeluarkan gen Sky Core dan memberikannya padanya. Jika Li Qir telah menebak ini, maka tidak ada gunanya dia menyangkalnya. Meskipun si Sky bagus, Han Sen bahkan tidak tahu cara membuat Sky. Tidak ada gunanya dia menahannya. Plus, Han Sen sangat tertarik dengan bagian akhir dari galaksi teleportation. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan pertukaran dengan Li Qir. Bahkan jika Li Qir memberitahu orang-orang bahwa dia telah mencuri si Sky, itu tidak akan benar-benar memengaruhinya. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa dolar. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu dapat mengontrol Gold Armor General. Li Qir memandang Han Sen saat dia bergerak untuk mengambil si Sky. Di mana bagian terakhir dari galaksi teleportation? Kita melakukan perdagangan pada saat yang sama.
Hansen menarik tangannya ke belakang, tidak membiarkan Li Qir mengambil Siskayai. Li Qir ragu-ragu. Dia tidak terlalu tertarik dengan Siskayai. Item tersebut dapat membuat Skyai palsu, tetapi tidak akan memiliki kekuatan seperti aslinya. Akan sangat bagus jika itu bisa meniru hanya 60% dari kekuatan Skyai yang asli. Mungkin Extreme King yang lebih lemah mungkin tertarik, tetapi Very High tidak membutuhkan perhiasan seperti itu. Tetapi jika Li Qir tidak melakukan perdagangan, mereka mungkin harus berpisah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Li Qir. Bagian selanjutnya rumit. Kamu bahkan belum menyelesaikan bagian pertama Galaxy Teleportation, jadi kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahu kamu bagian terakhir. Tapi tidak apa-apa, aku punya waktu, jadi aku akan mengajari kamu perlahan, kata Li Qir sambil tertawa. Li Qir tidak meminta Hansen untuk menyerahkan Siskayai, yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman dengan pengaturannya. Dia membawa Li Qir bersamanya untuk melanjutkan berburu xenogenik. Sebelum Hansen melakukan perjalanan jauh, Dragon One dan Herober terbang ke arah mereka. Herober terlihat sangat senang saat dia berkata, "Brother Dollar, kamu pasti salah satu dari Very High. Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Petik 2. Aku terlalu khawatir. Jika Brother Dollar salah satu dari Very High, tidak peduli betapa beraninya Bai Wan Jie, dia tidak akan pernah berani melukai rambut di kepalamu, kata Dragon One. Hansen dan Li Qir tampak aneh setelah mendengar ini, tetapi mereka bereaksi karena alasan yang sangat berbeda. Bab 2537, Binatang Jahat Besar, Subscribe Penatua. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah salah satu dari Very High? Hansen bertanya dengan bingung. Li Qir juga ingin menanyakan hal ini, tetapi dia tidak punya kesempatan. Brother Dollar, berhentilah menyembunyikannya dari kami. Kami telah mendengar bahwa kamu mencuri Siskayai dan harta Dewa Pilar Dewa Langit dari Bai Wan Jie bahkan sebelum dia bisa kentut, kata Herober. Dragon One secara teknis adalah sekutu Extreme King, tapi tiga ras besar belum mulai bertarung. Dragon tidak akan melakukan apapun kepada orang-orang dari Very High. Sebaliknya, sebagai pemimpin dari tiga ras besar, Very High memiliki reputasi yang lebih baik daripada Extreme King. Ketika itu menjadi masalah hidup dan mati, tidak ada yang akan menentang Very High. Aku bukan salah satu dari Very High. Aku manusia, aku mengatakan itu sejak lama, kata Hansen. Kami memahami bahwa Brother Dollar adalah manusia. Dragon One dan Herober saling memandang. Untuk sesaat, Hansen mengira mereka akan saling mengedipkan mata secara sadar. Hansen melihat wajah mereka, dan dia tahu dia belum menjelaskan semuanya dengan cukup baik. Tapi tetap saja, Hansen sedang tidak ingin membicarakannya lagi. Jadi, dia tidak berbicara. Li Qir, bagaimanapun, sangat frustasi. Dia ingin mengatakan bahwa Dollar bukanlah salah satu dari Very High dan bahwa dia yang sebenarnya berasal dari Very High, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menyebutkan sesuatu seperti itu. Bagaimana bisa jadi begini? Li Qir tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalam situasi ini. Dollar berkata dia manusia, tapi sekarang orang-orang mengenalinya sebagai salah satu dari Very High. Dan seorang Very High seperti dia bahkan tidak bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Brother Dollar, apakah kamu punya waktu untuk berburu xenogenik yang didewakan dengan aku? Aku sudah menyiapkan Big Destroyer, Herober berkata pada Hansen dengan ekspresi bersemangat. Destroyer tidak terlalu senang untuk tawar-menawar dengan Big Destroyer mereka yang berharga, tapi sekarang mereka mengira Hansen adalah salah satu dari Very High, ketakutan mereka lenyap. Mereka tidak hanya senang melanjutkan kesepakatan, mereka merasa terhormat. Itu seperti berkata, apakah kamu melihat ini? Bahkan Very High tertarik pada seni Geno yang telah kami Destroyer telah dibuat. Mereka ingin meneliti Big Destroyer kami. Apakah kamu tahu seberapa kuat seni Geno Destro kita? Kami memiliki seni Geno yang bahkan sangat diminati oleh para Very High. Petik 2. Tentu saja, Destroyer tidak mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya secara terbuka. Mereka sangat ingin melakukan pertukaran ini menggunakan Big Destroyer. Hansen tidak hanya akan diberikan Big Destroyer, meskipun Destroyer akan memberikan manual dan segudang informasi tambahan untuk disandingkan dengan seni Geno. Tidak seperti pertemuan mereka sebelumnya, Herober kali ini membawa seni Geno. Tentu, kita bisa pergi sekarang. Tanda tangani kontrak dan berikan Big Destroyer kepada Dragon One untuk dipegang. Hansen mengangguk. Herober mendorong kotak berisi Big Destroyer ke Hansen dan berkata, aku sangat percaya padamu. Kamu dapat melihat Big Destroyer terlebih dahulu. Tidak masalah. Sebenarnya ada beberapa manfaat memiliki gelar Very High itu secara keliru di atas kepalaku, pikir Hansen. Dia tahu bahwa Herober masih percaya bahwa dia salah satu dari Very High, itulah sebabnya pria itu begitu baik. Tetap saja, Hansen tidak melihat ada gunanya menjelaskan karena dia tidak berniat mengkhianati kata-katanya. Apa yang sedang terjadi? Li Qir berpikir lagi. Mendengar semua ini membuatnya ingin menangis. Hansen menerima Big Destroyer dan melihat-lihat. Ia menemukan bahwa ada banyak manual dan pamflet informasi, yang akan membuat seni Geno lebih mudah dipelajari. Hansen dengan cepat membolak-balik Big Destroyer dan mengingat semua isinya. Dia akan mempraktikkannya kapanpun dia punya waktu.
Karena fakta bahwa seni Geno ini membutuhkan bakat dari Destroyed, Hansen tidak tahu apakah dia bisa mempelajarinya. Xenogenik yang ingin dibunuh oleh Herober disebut Big Evil Beast. Itu sangat kuat dan sangat cepat. Itu juga memiliki area jahat. Di dalam area itu, tidak peduli seberapa hebat pertahanan kamu, kamu akan dilemahkan. Bahkan makhluk dewa dalam radiusnya akan dikurangi menjadi setengah dewa atau bahkan tingkat raja. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Big Evil Beast. Saudara Dolar, bagaimana kita akan membunuh Big Evil Beast ini? Herober punya rencana sendiri, dan dia hanya membutuhkan kekuatan Hansen. Tapi setelah mengetahui bahwa Hansen adalah salah satu dari Very High, Herober lebih tertarik untuk mendengarkan pemikiran dan gagasan Hansen untuk mengatasi musuh seperti itu. Hansen bertanya, bagaimana rencana kalian untuk melawannya? Kami berencana untuk menggabungkan kekuatan kami untuk menahan Big Evil Beast, dan kemudian kamu melakukan serangan mematikan. Herober menjelaskan strategi serangan mereka. Bagaimana menurutmu tentang rencana itu? Kalau begitu, kita akan menggunakan rencanamu. Hansen tidak memiliki pendapat tentang masalah tersebut. Dia pikir rencana ini akan berhasil karena Big Evil Beast mungkin juga memiliki kelemahan di suatu tempat. Ini tidak akan seperti dewa biasa di luar area inti, yang tanpa cacat. Bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkan Big Evil Beast tidak akan terlalu sulit. Melihat Dolar tidak menentang rencana mereka, Herober dan Dragon One percaya bahwa dia terlalu sopan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Hansen tidak tertarik untuk membuat rencananya sendiri. Likir bisa melihat Herober dan Dragon One jatuh cinta pada Hansen, dan itu membuatnya marah sekaligus geli. Dia benar-benar berasal dari Very High di majelis, namun, tidak ada yang memperhatikan dia. Namun mereka mencurahkan perhatian pada Dolar, yang merupakan Very High palsu. Tunggu sampai kalian mempelajari kebenaran. Akan lucu melihat bagaimana kamu menanggapi wahyu itu, Likir tertawa. Namun, dia tidak berencana untuk mengungkap realitas situasinya. Dia akan mengikuti sandiwara untuk sementara waktu. Setelah perjalanan singkat, semua orang tiba di mana Big Evil Beast dikatakan tinggal. Dragon One dan Herober mengirim banyak orang untuk menarik makhluk itu ke tempat terbuka sehingga Hansen bisa melakukan serangan terakhir. Herober meminjam Dragon Tattooed Dagger dari Dragon One dan memberikannya kepada Hansen. Meskipun mereka percaya Hansen adalah salah satu dari Very High dan karena itu tidak kekurangan persenjataan dewa, mereka tetap melakukan apa yang mereka yakini sopan dan benar. Mereka tidak ingin memberi kesan buruk. Aku bisa menggunakan Galaxy Teleportation. Jika kamu membutuhkan bantuan aku bisa mengulurkan tangan, Likir menawarkan. Dia mengatakan ini pada Herober, tapi dia hanya ingin bertarung bersama Hansen untuk lebih mempererat persahabatan lembut mereka. Tapi Herober menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Lady Kir, tapi kamu bisa menyaksikannya. Kami baik-baik saja dengan bantuan Dolar. Petik 2. Likir merasa sangat sedih, dan dia berpikir, ada Very High yang nyata di sini, namun kamu meninggalkannya di sela-sela. Dan kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa seorang Very High palsu dengan keyakinan bahwa kamu akan mendapatkan tawaran. Apakah kalian bodoh? Petik 2. Likir tahu dia tidak bisa menyalahkan Herober atau yang lainnya, tapi dia masih merasa tertekan karenanya. Hansen sedang menunggu di sistem. Beberapa saat kemudian, Dragon One dan Herober bergegas keluar dari sebuah planet. Mereka sedang dikejar oleh monster raksasa yang sangat menakutkan. Binatang itu tampak seperti harimau, dan warnanya hitam pekat. Tubuhnya tertutup sisik, dan sepasang sayap besar terbentang di belakangnya. Ekornya tampak seperti ekor singa. Ketika mengepakkan sayapnya untuk terbang, asap hitam mengepul di belakangnya. Itu seperti monster yang melayang keluar dari lubang neraka. Herober dan Dragon One memimpin selusin setengah dewa untuk membatasi Big Evil Beast, tetapi kinerja mereka lebih buruk daripada ketika mereka melawan Gold Armor General. Setelah beberapa saat, mereka berada di titik puncak kekalahan. Brother Dolar, ini waktunya kamu. Dragon One melemparkan Dragon Blood Evil Breaker dan berteriak kepada Hansen. Bab 2538, Membunuh Binatang Jahat Besar. Kali ini, Dragon Blood Evil Breaker tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan musuh mereka. Tapi itu masih efektif. Segalanya tidak serba salah seperti terakhir kali ketika mereka melawan Gold Armor General. Hansen memegang Dragon Tattooed Dagger dengan erat. Dia berteleportasi di belakang Big Evil Beast. Waktunya mempelajari keterampilan teleportasi tidak sia-sia, dia bisa muncul di samping Big Evil Beast dalam sekejap. Belati itu penuh dengan kekuatan Hansen saat memotong sayap musuh. Kekuatan serangan Hansen merobek jaringan sayap sampai ke panjangnya. Itu adalah titik terlemah makhluk itu. Sisa tubuh monster itu tertutup sisik, dan bahkan dengan Dragon Tattooed Dagger dia tidak dapat merusak lokasi tersebut. Setelah dia menembus sayap, Hansen melihat bagian kecil dari punggung makhluk itu, di samping tempat sayap dulu dipasang, yang tidak dilindungi oleh sisik. Hansen menikam monster itu dengan belati, mengirimkan kekuatannya melalui daging binatang itu. Daging makhluk itu tidak sekuat sisiknya, tetapi dagingnya masih lebih keras daripada daging xenogenik setengah dewa biasa. Belati Hansen tidak bisa memotong cukup dalam untuk mencapai hati makhluk itu. Setelah merasakan serangan itu, Big Evil Beast meraung. Aura jahatnya turun ke sistem, menyelubungi segala sesuatu di sekitar Hansen dan yang lainnya.
Saat mengepakkan sayapnya, bulu hitam ditembakkan kemana-mana seperti hujan panah. Hansen berdiri di depan hujan es panah bulu itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengelak, dan dia juga tidak bisa menangkis semuanya. Menilai dari radius serangannya, dia bahkan tidak akan bisa berteleportasi ke jarak yang aman. Hansen tidak ragu-ragu. Dia menggunakan tubuh roh dewa supernya. Anak panah melewati dirinya tanpa membahayakan, dan kemudian Hansen berlari ke tubuh Big Evil Beast. Dia mencapai jantungnya dan menusuknya dengan belatinya. Tubuh roh dewa super hanya bertahan sedetik. Setelah itu, dia kembali normal. Untungnya, pada saat itu, Hansen mampu menyerbu ke dalam hati Big Evil Beast dan menusuk organ tersebut berulang kali seperti orang gila. Darah tumpah kemana-mana. Big Evil Beast berteriak, berputar-putar seperti orang gila. Itu tidak dapat melakukan apapun pada Hansen, yang ada di dalam hatinya. Dragon One, Herober, dan yang lainnya menyaksikan Big Evil Beast menjerit dan memuntahkan darah kemana-mana. Seseorang bergumam, Brother Dollar benar-benar salah satu dari Very High. Dia hanya kelas raja, tapi dia sudah sangat kuat. Jika dia menjadi setengah dewa, akankah dia bisa melawan dewa yang sejati? Petik 2. Apa yang kamu katakan tentang menjadi setengah dewa? Dia sudah melawan dewa, seseorang membalas. Setelah melihat Brother Dollar, aku tahu seperti apa rupa juara sejati. Kekuatan yang luar biasa, akan sangat sulit bagi ras lain selain Very High untuk melakukan ini. Bahkan Extreme King tidak memiliki raja yang setara dengan Dollar. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan sangat sulit? Prestasi seperti ini jelas mustahil bagi orang lain. Petik 2. Saat semua orang mendiskusikan ini, mereka tiba-tiba mendengar Big Evil Beast mengaum lebih keras dari sebelumnya. Ceritanya terputus saat mulutnya penuh dengan darah. Dragon One melihat makhluk itu membatukkan beberapa potongan daging dengan darah. Herober dan Destroyed sangat senang. Brother Dollar sangat kuat. Big Evil Beast itu pasti sudah mati. Petik 2. Tak lama kemudian, darah Big Evil Beast mengering. Pergerakannya melambat, dan kekuatan hidupnya menjadi lemah. Aura jahat yang membebani mereka semua menghilang saat rantai substansi makhluk itu menghilang satu persatu. Dragon One dan Herober bergerak maju untuk menghabisinya. Mereka berlari untuk menyerang Big Evil Beast dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak memiliki Dragon Tattooed Dagger, sehingga mereka tidak dapat memberikan damage pada Big Evil Beast. Meski meluncurkan serangkaian serangan panik, mereka tidak bisa menembus sisik Big Evil Beast. Mereka hanya bisa merusak sayapnya lebih jauh. Blur. Big Evil Beast menumpahkan lebih banyak darah. Kemudian, seseorang muncul dari tubuh berdarah itu. Itu adalah Hansen, dan dia memotong jalan keluar, masih memegang Dragon Tattooed Dagger. Setelah Hansen keluar, Big Evil Beast kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Bangkainya mengapung di dalam sistem seperti ikan yang tenggelam. Darah menyelubungi wujudnya, dan itu bergerak-gerak lemah dari waktu ke waktu. Inti Xenogenik Dewa yang diburu, Big Evil Beast. Ditemukan gen Xenogenik Dewa. Petik 2. Hansen merasa tertekan. Sekali lagi, tidak ada jiwa binatang. Sepertinya keberuntunganku sudah habis. 2 dewa dan masih belum ada jiwa binatang. Petik 2. Hansen merasa seperti Xenogenik kelas tinggi memiliki tingkat penurunan yang lebih rendah daripada Xenogenik kelas rendah. Hansen tidak bisa memastikan bahwa memang itu masalahnya, tapi itulah yang dia rasakan saat ini. Terima kasih atas bantuan kamu, Brother Dollar. Herober sangat senang, dan dia sangat berterima kasih pada Hansen. Sama-sama, Brother Robert. Itu adalah perdagangan yang adil, dan aku tidak membantu kamu untuk amal. Hansen juga mengembalikan belati itu ke Dragon One. Apakah Brother Dollar masih tertarik untuk berburu lebih banyak Xenogenik? Dragon One bertanya saat dia menerima belati. Aku ingin meneliti seni Geno yang aku terima baru-baru ini. Aku tidak berencana membunuh lebih banyak Xenogenik sekarang. Jadi, mungkin lain kali. Hansen menggelengkan kepalanya. Herober dan Dragon One merasa kecewa, tapi jika Hansen tidak mau pergi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka meninggalkan area inti. Hansen dan Likir mengunjungi sistem terdekat. Mereka membunuh Raja Xenogenik yang mereka lihat. Jika mereka tidak menemukannya, mereka terus bepergian. Hansen menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk berlatih pengembaraan Dewa Likir dan Big Destroyed dari Destroyed. Dia berlatih Big Destroyed untuk waktu yang lama dengan harapan bahwa Big Destroyed dapat membantu mempercepat konsumsi gen kelas King miliknya. Likir melihat Hansen berlatih Big Destroyed dan berkata, Geno Art itu dirancang oleh Alpha dari Destroyed. Itu dibuat berdasarkan desain unik tubuh mereka. Terang, gelap, dan kekacauan harus seimbang di dalam diri kamu. Seni Geno tidak dapat dipraktikkan kecuali kamu memiliki ketiga elemen tersebut. Bahkan di antara Destroyed, hanya Destroyed yang berdarah murni yang bisa melatihnya. Tidak banyak orang luar yang bisa mempelajarinya, itu pasti. Petik 2. Aku hanya mencobanya, kata Hansen, tidak terganggu. Dia fokus menggunakan Dongsuan Sutra untuk berlatih Big Destroyed. Ketika Hansen berada di tempat suci, tubuhnya telah berevolusi menggunakan semua elemen. Itu termasuk elemen terang, gelap, dan kekacauan. Ditambah lagi, Sutra Dongsuan sendiri memungkinkannya untuk mensimulasikan seni Geno. Jadi, Hansen cukup yakin bahwa dia akan bisa berlatih Big Destroyed.
Jika dia tidak mempercayai ini, dia tidak akan mengambil risiko melawan Xenogenik yang didewakan untuk mendapatkan seni Geno. Ketika Likir melihat bahwa dolar terus berlatih Big Destroyer meskipun sudah diperingatkan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tidak berpikir Hansen akan berhasil. Bahkan Very High akan kesulitan mempelajari Big Destroyer. Very High Sense tidak akan banyak membantu. Bahkan jika Hansen memiliki seni Geno yang serupa, itu tidak akan membuatnya jauh. Tetapi Likir tidak tahu bahwa Sutra Dongsuan Hansen bukanlah ciptaan dari Very High. Banyak bagian dari seni Geno telah dirancang untuk tujuan yang sama sekali berbeda, dan mungkin baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Very High. Bab 2539, Kami Akan Mati. Hansen ingin mendengar bagian terakhir dari God's Wonder, jadi dia harus terus berada di sekitar Likir. Tapi dia tidak banyak berbicara dengannya saat dia berlatih. Ketika mereka berbicara, Likir akan memberitahu Hansen tentang God's Wonder atau menjawab pertanyaan tentang dirinya sendiri. Orang ini adalah orang yang suka bertarung seperti lone bambu. Likir menjadi sedikit tertekan saat mereka bepergian. Dia berencana untuk mengambil Hansen sebagai ulat sutranya, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar dibutuhkan Hansen darinya. Dia bahkan tidak sanggup memberitahunya bahwa dia adalah salah satu dari Very High. Likir menyesali ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memberitahunya bahwa dia adalah salah satu dari Very High saat pertama kali mereka bertemu. Dengan begitu, setidaknya mereka bisa berdiskusi lebih serius. Jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, Likir tidak berpikir itu akan berarti banyak. Itu tidak benar, pikirnya. Dia bahkan akan merasa lebih rendah dari Hansen. Setelah Likir selesai mengajar God's Wonder ke Hansen, dia tidak akan memiliki kesempatan lain untuk mengungkapkan identitasnya dan meyakinkan dia untuk pergi bersamanya. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diurus. Kita akan bertemu lagi jika takdir meminta jalan kita untuk menyeberang sekali lagi. Hansen dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada Likir dan meninggalkan area inti. Dia kembali ke Paus Putih. Likir sangat kesal sehingga dia ingin menendang sesuatu. Dia terlihat sangat sedih saat kembali ke kapalnya. Nyonya, apa yang terjadi? Apakah kamu memberitahu dolar? Apakah dia setuju menjadi ulat sutramu? Little Butterfly bertanya, menatap Likir dengan bingung. Likir menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin mengakui bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu dari Very High. Nyonya, apa yang terjadi? Mengapa rumor mengatakan dolar adalah salah satu Very High? Apa yang terjadi? Little Butterfly bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa, aku akan mengklaim dia. Likir merasa kesal dan hanya melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan pertanyaan lagi. Dolar, kamu harus menjadi ulat sutraku. Likir menggigit bibirnya karena marah. Hansen kembali ke Paus Putih dan terkejut mengetahui apa yang terjadi tanpa kehadirannya. Fang Qingyu dan para perompak bersembunyi di sudut, dan Ning Yue meringkuk di belakang Bauer. Dia sangat ketakutan, tapi Bauer memegang ginseng ungu yang tampak seperti wortel besar. Dia mengunyahnya saat dia berdiri di depan yang lain. Di dalam ruang kontrol, Gu Qingcheng melawan Elysian Moon. Yang mengejutkan Hansen adalah mereka berdua menggunakan kekuatan area. Bagaimana mereka bisa naik level begitu cepat? Hansen bertanya-tanya. Mereka sudah menjadi kelas raja. Meskipun dia telah memberi Gu Qingcheng beberapa gen Xenogenik, dia dan Elysian Moon telah menjadi kelas raja jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Dan mereka menggunakan kekuatan area. Itu sedikit berlebihan. Itu terutama berlaku untuk Elysian Moon. Dia menghabiskan lebih sedikit waktu di alam semesta Geno. Tidak mungkin dia bisa naik level secepat ini. Ruang kendali Paus Putih telah menjadi medan pertempuran mereka. Gu Qingcheng berdiri di sana dengan banyak pedang keluar darinya. Semua pedang terbang itu seperti sungai menuju Elysian Moon. Elysian Moon membuka payungnya yang terbuat dari kertas. Pedang terbang, setelah mengenai payung, terhisap ke dalam gambar di permukaan payung. Semakin banyak pedang terbang muncul di gambar. Elysian Moon memutar payung kertas putihnya, membuat pedang terbang di dalam kanvas hidup kembali. Sekarang di bawah kendali Elysian Moon, pedang terbang itu terbang ke depan untuk menyerang balik ke Gu Qingcheng. Gu Qingcheng mengerutkan kening. Kekuatan areanya digunakan kembali. Dia mendapatkan kembali kendali atas pedang dan mengirimnya kembali ke Elysian Moon. Kedua gadis cantik itu sedang bertarung, dengan yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang payung. Badai pedang berterbangan di antara mereka. Sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka bertarung? Hansen bertanya, setelah melompat di depan Bauer. Semua orang selain Bauer menggelengkan kepala. Jelas, mereka juga tidak tahu mengapa Gu Qingcheng dan Elysian Moon bertarung. Mereka juga terkejut tentang seberapa cepat Gu Qingcheng dan Elysian Moon naik level. Bauer yang memegang ginseng ungunya ketika dia menjawab, mereka bertarung tentang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Lebih besar dan lebih kecil. Apa artinya? Hansen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Aku mendengar mereka berkelahi. Gu Qingcheng berkata dia ingin menjadi besar, tapi Elysian Moon mengatakan tidak. Dia bilang Gu Qingcheng bisa kecil, dan dia bisa jadi yang besar. Bauer menjelaskan, sepertinya dia sendiri tidak mengerti.
Setelah mendengar itu, ekspresi mengetahui melintasi wajah para bajak laut. Aku tahu, mereka berdua pasti pernah jatuh cinta dengan pria yang sama. Jadi, mereka berdua ingin bersama pria itu. Tapi mereka bertengkar tentang siapa yang akan menjadi simpanan dan mana yang akan menjadi istri. Petik 2. Benar, hal-hal pasti seperti itu. Aku ingin tahu pria mana yang sangat beruntung memiliki dua gadis cantik yang memperebutkannya. Petik 2. Sebuah keluarga pasti menyimpan keberuntungan dari generasi ke generasi bagi seorang pria untuk memiliki dua wanita ini. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya untuk mendapatkan ini. Mungkin dia menyelamatkan alam semesta atau semacamnya. Petik 2. Menyelamatkan alam semesta sekali saja tidak akan cukup. Dia pasti sudah melakukannya 2 kali, setidaknya. Petik 2. Menurutku tidak. Pria itu pasti perawan selama 10 generasi, dan begitulah dia dikaruniai dua wanita seperti ini. Petik 2. Jika aku bisa menikahi mereka berdua, aku akan puas hidup bersama mereka sebagai istriku satu hari sebelum mati. Kamu ingin mati begitu saja di atas perut mereka. Para bajak laut sekarang terjebak dalam badai diskusi. Mereka semua ingin menjadi pria yang disukai Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Gu Qingcheng dan Elysian Moon terlihat sangat mirip. Mereka berdua cantik sampai tingkat yang hampir menyebabkan bencana. Para bajak laut menyukai mereka. Jika Gu Qingcheng dan Elysian Moon bukan teman Han Sen, para bajak laut dan para ksatria Extreme King pasti akan menyerang mereka siang dan malam. Mereka mungkin akan bertarung untuk mereka juga. Ketika Gu Qingcheng dan Elysian Moon mendengar apa yang dikatakan para bajak laut, mereka menjadi semakin marah. Gu Qingcheng berbalik untuk menatap orang-orang itu. Pedang para bajak laut tiba-tiba terbang keluar dari sarungnya. Di bawah kendali Gu Qingcheng, mereka terbang menuju tuannya. Gu Qingcheng, Elysian Moon, berhenti. Han Sen mengulurkan tangannya untuk menyerap semua pedang. Semua pedang menggeliat seperti ular, mencoba melepaskan diri dari genggaman Han Sen, tapi mereka tidak bisa. Setelah mendengar Han Sen, Gu Qingcheng dan Elysian Moon berhenti. Mereka dengan dingin menatap para bajak laut, yang kemudian merasa kedinginan. Mereka diam-diam mundur. Kalian berdua ikut denganku. Han Sen membawa Elysian Moon dan Gu Qingcheng ke kantornya. Katakan padaku apa yang terjadi. Mengapa kalian berdua bertarung? Han Sen duduk di kursi kantor dan memandang Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Kami akan mati. Gu Qingcheng dan Elysian Moon saling memandang dan mengatakan hal yang sama kepada Han Sen. Dia menatap mereka dalam diam tertegun. Bab 2540, hanya satu yang bisa hidup, subscribe Penatua. Apa yang terjadi? Apakah karena jamur? Han Sen menunjuk ke tanaman yang ada di kedua kepala mereka. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, aku bukan orang zaman modern. Aku adalah pengguna Qigong di zaman kuno. Petik 2. Jadi, apakah ini terjadi karena umurmu? Jantung Han Sen melonjak. Gu Qingcheng sama dengannya, keduanya telah memasuki ruang kendali kristalizer. Ketika Gu Qingcheng telah meninggalkan ruang kendali, dia telah dipindahkan puluhan ribu tahun melampaui masa kelahirannya. Dia telah memasuki dunia yang benar-benar berbeda dari yang dia kenal. Jika mereka menghitung waktu yang telah berlalu saat dia berada di ruang kontrol, Gu Qingcheng seharusnya sudah lama mati. Gu Qingcheng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Itu karena umur aku, tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini bukan karena aku memasuki ruang kendali kristalizer. Petik 2. Lalu, apa itu? Han Sen bertanya dengan prihatin. Gu Qingcheng dan Elysian Moon saling memandang. Lalu, Elysian Moon berkata, itu karena aku. Han Sen mengalihkan pandangannya ke Elysian Moon dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggunya untuk melanjutkan. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Elysian Moon bingung dan tidak yakin harus berkata apa. Dia menggerakkan bibirnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Gu Qingcheng berkata, biar aku jelaskan. Han Sen kembali ke Gu Qingcheng. Dia semakin khawatir dari menit ke menit. Dahulu kala, dia tertarik dengan hubungan antara Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Gu Qingcheng adalah seorang guru Qigong manusia purba. Elysian Moon telah menjadi roh di dalam tempat suci. Ras mereka berbeda, tetapi mereka tampak sama persis. Jadi, Han Sen penasaran dengan hubungan yang mereka bagi. Aku berlatih Qigong yang disebut gambar peri pedang, kata Gu Qingcheng. Menurut teori kuno Qigong, kamu bisa melihat diri kamu sendiri menghasilkan dewa dan menjadi gambar peri pedang. Melalui ini, kamu bisa membuka Sword Fairy Path. Petik 2. Elysian Moon adalah gambar peri pedang kamu. Kamu menciptakannya. Han Sen memandang Gu Qingcheng dengan kaget. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Elysian Moon adalah roh Elysian, dan dia sangat spesial. Karena kecelakaan, kami berdua bergabung dengan gambar peri pedang milikku. Begitulah nasib kami saling terkait. Petik 2. Han Sen memandang Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Dia tidak yakin, kecelakaan, macam apa yang dia maksud. Akan sangat tidak disengaja untuk membuat Master Qigong terhubung dengan roh. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku berbeda dari roh biasa? Aku sudah bilang bahwa batu roh aku tidak ada di patung roh, dan aku menyimpannya di tubuh aku. Tapi aku sebenarnya berbohong padamu. Batu roh aku sudah bergabung dengannya. Elysian Moon menunjuk ke Gu Qingcheng. Apakah itu terkait dengan umurmu? Han Sen bertanya.
Gu Qingcheng mengangguk. Situasi kami sangat rumit. Aku adalah manusia yang dikombinasikan dengan batu roh. Itu membuat roh aku sangat kuat, dan aku juga mendapatkan tipe tubuh roh. Aku mengambil batu roh Elysian Moon, sementara dia mengambil kekuatan dari gambar peri pedangku. Seiring waktu, tubuhnya berubah. Kami adalah bagian dari satu sama lain, tetapi tidak persis. Petik 2. Ketika kami memasuki aliansi, kami dibangun kembali. Saat itu, koneksi kami cukup terputus. Kami pikir efek kami terhadap satu sama lain akan berakhir dan kami akan hidup terpisah satu sama lain, tetapi setelah saling menghubungi, kami dengan cepat menemukan bahwa hubungan itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Elysian Moon tampak suram. Dia berkata, di alam semesta Geno, kekuatan ini menghasilkan perubahan besar yang terjadi pada tubuh kita. Kami telah mulai naik level dengan sangat cepat, dan selama energi tersedia, level kami dapat terus meningkat dengan kecepatan ini. Kami senang tentang ini, tetapi kemudian kami menemukan bahwa perubahan ini membuat kami menua lebih cepat juga. Petik 2. Wajah Hansen berubah. Kalian bilang kamu menjadi tua dengan sangat cepat. Sesuatu seperti itu. Aku tidak yakin persis bagaimana cara kerjanya. Berdasarkan kecepatan kemajuan kami hanya memiliki waktu terbaik 1 tahun. Beberapa bulan, dalam skenario terburuk, kami akan menjadi tua, dan kami akan mati. Gu Qingcheng mengangguk. Sudahkah kamu menemukan cara untuk menghentikan ini? Berpikir tentang apa yang Bauer katakan, Hansen punya beberapa tebakan. Gu Qingcheng dan Elysian Moon mengangguk. Elysian Moon berkata, kami telah menyelidiki masalah ini selama beberapa waktu, dan kami telah melakukan banyak tes. Kami telah menyadari bahwa kami seharusnya bersama. Selama kita tetap terpisah, kita tidak akan pernah utuh. Jadi, ada kekurangan pada gen kita. Cacat inilah yang membuat kita menjadi tua begitu cepat. Mereka mendorong kita untuk berkembang terlalu cepat. Petik 2. Gu Qingcheng mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, ini seperti ini, jika kita adalah manusia biasa, hidup kita akan berumur 100 tahun. Proses penuaan kita saat ini seperti nyamuk. Dari lahir sampai mati, seluruh hidup kita sekarang bisa berlalu dalam 2 minggu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kekurangan ini adalah dengan aku dan Elysian Moon menjadi satu. Dengan cara itu, kita bisa memperbaiki kekurangan gen kita. Saat kita sempurna, kita akan memiliki umur seperti manusia biasa. Petik 2. Bisakah kalian bergabung dan menjadi satu orang? Hansen memandang Gu Qingcheng dan Elysian Moon dengan kebingungan. Sementara Elysian Moon masih roh, Hansen bisa membayangkan dia merasuki Gu Qingcheng. Sekarang mereka berdua memiliki tubuh fisik di alam semesta Geno, Hansen tidak percaya bahwa mereka masih bisa bergabung. Aku berharap kami tidak bisa melakukannya, tetapi kami menemukan bahwa itu mungkin. Tapi itu berarti kita akan menjadi satu orang, dan bahkan kepribadian kita akan digabungkan. Elysian Moon tampak ketakutan. Hansen memahami inti dari konflik mereka sekarang. Sebagai makhluk yang memiliki emosi, tidak ada yang mau menjadi bagian dari makhluk lain. Mereka ingin menjadi individu. Tapi sekarang mereka harus menjadi bagian satu sama lain. Jika tidak, mereka akan mati. Itu adalah dilema yang sangat menyakitkan. Saat Hansen memikirkan konflik mereka, dia menyadari bahwa mereka memperebutkan siapa di antara keduanya yang akan mengendalikan tubuh. Tapi kenyataannya lebih kejam dari yang diperkirakan Hansen. Gu Qingcheng dengan dingin berkata, dan kami menemukan cara lain. Kita tidak perlu menggabungkan kepribadian kita, pilihan lainnya adalah satu orang mati. Dengan begitu, jenazah bisa digabungkan dengan jenazah yang masih hidup. Jika kita melakukan itu, hanya akan ada satu kepribadian. Tidak perlu ada penggabungan. Petik 2. Hansen kaget. Dia hanya menatap Gu Qingcheng dan Elysian Moon dengan bingung. Dia tidak berharap itu menjadi solusi potensial. Apakah kalian akan melalui ini? Hansen menghela nafas. Dalam situasi seperti ini, Hansen tidak tahu bagaimana dia harus menasihati Elysian Moon dan Gu Qingcheng. Kami tidak ingin melakukan ini, tetapi sepertinya tidak ada alternatif yang lebih adil. Jika kita berdua akan mati, maka aku lebih suka yang lain hidup, kata Elysian Moon dingin. Bahkan ketika kamu menggabungkan dan menjadi satu, kepribadian kamu mungkin tidak cocok, kata Hansen. Tidak, mereka melakukannya. Kami telah mencobanya sebelumnya. Elysian Moon menggelengkan kepalanya dengan pasti. Bagaimana? Hansen bertanya pada keduanya dengan rasa ingin tahu. Elysian Moon dan Gu Qingcheng tidak mengatakan apa-apa. Mereka saling memandang, dan kemudian mulut Hansen terbuka lebar. Elysian Moon dan Gu Qingcheng berjalan semakin dekat. Kemudian, saat dua wajah cantik mereka semakin dekat, mereka mengunci bibir dalam sebuah ciuman. Terima kasih sudah subscribe Penatua.